Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi semua yang hadir di Zoom meeting kita hari ini. Zoom meeting ini alhamdulillah sudah diizinkan Allah untuk dimulai dan menjadi rangkaian dari salah satu program Katisha Education dari Baksos Katisha. Baksos Katisha ini sudah saya dirikan di tahun 2012. Jadi tahun ini sudah 10 tahun. Alhamdulillah walaupun receh tapi jalan terus kok secara konsisten tiap bulan. Dan donaturnya itu tidak banyak, paling cuma belasan orang aja, dan itu adalah terdiri dari teman-teman dekat saya. Jadi mereka menyalurkan donasinya melalui saya dan kemudian saya menjalankan dan mengolahnya. Nah, salah satu yang harus saya ceritakan juga adalah Baksos Katisha itu karena sudah lama, maka bentuknya itu sudah mengalami transformasi macam-macam. Dari yang kami ngunjungin panti-panti asuhan, kemudian kami buat kegiatan karakter building, pengajaran bahasa Inggris dan perpustakaan gratis di kampung-kampung di wilayah Jawa Barat, bukan cuma di Bandung, tapi di wilayah Jawa Barat. Jadi misalnya seperti di Garut, di Pengalengan, di Subang, di Sumedang, seperti itu. Baksos Katisha sendiri sekarang sudah memfokuskan pada pendidikan. Jadi kami juga bertransformasi yang tadinya ngasih beras, ngasih uang tiap bulan, sekarang pengen beralih ke pendidikan gitu loh, Prof. Karena menurut kami pendidikan itu juga salah satu yang harus kita bantu biar anak-anak yang termarginalkan ini bisa lebih maju gitu ya, Prof. Nah, salah satu moto kami itu adalah education for all. Jadi artinya saya dan teman-teman tuh percaya bahwa pendidikan itu harusnya untuk semua orang. Nah, di sini Baksos Katisha itu karena urusannya pendidikan, maka kami membuka diri untuk kerjasama dengan berbagai lembaga yang sudah memiliki anak asuh. Jadi misalnya seperti pesantren, yayasan yatim piatu atau panti asuhan itu boleh menghubungi saya sebagai CEO Baksos Katisha supaya kita bisa punya kerjasama. Dan salah satu kerjasama yang sudah kami lakukan di bulan Maret ini adalah membuka kelas bahasa Inggris gratis untuk anak-anak yatim piatu dan duafa di pesantren Al Hidayah di Bekasi dengan jumlah kurang lebih hampir 70 orang gitu loh, Prof. Dan itu dilakukan setiap hari secara daring. Kita mengajari mereka, dan salah satu kelebihan kerjasama ini adalah karena ini kerjasama dengan lembaga pendidikan khusus Tensis Master, sehingga anak-anak itu nanti akan setelah selesai program bisa kita berikan sertifikat, Prof. Dan sertifikat ini bisa mereka gunakan untuk misalnya mereka untuk keperluan mereka nanti gitu, entah untuk urusan melamar kerja atau apa, pokoknya yang bisa menunjang keberhasilan mereka. Nah, kami juga memiliki perpustakaan gratis di berbagai wilayah, tapi untuk sekarang kita vakum dulu karena sekarang suasananya COVID, jadi semua dialihkan ke online, termasuk salah satu yang saya gagas ini adalah kelas inspirasi, di mana kelas inspirasi ini saya mengundang di lingkungan network saya orang-orang yang menurut saya sukses di bidangnya, dan salah satunya saya sangat senang banget Prof. Turmudi bersedia mengisi kelas inspirasi saya kali ini. Nah, itu sudah ada beberapa panelis lain juga, Prof, yang sudah menyediakan diri untuk membuat kelas inspirasi dengan berbagai bidang keahlian mereka. Jadi ada yang di bidang kedokteran, ada yang di bidang teknik gitu. Dan menurut aku anak-anak kita ini perlu disodorkan pilihan dalam hidupnya sehingga dia tahu, oh kalau mau kerja jadi dokter kayak gini, oh kalau jadi dosen itu kayak gini. Nah, sehingga dia tahu tuh kira-kira nanti kalau dia nanti pilih kuliah jurusannya apa, dia sudah tahu karena dia sudah mendengar dari kelas inspirasi kita. Nah, salah satu yang hadir di sini yang saya lihat dari sini adalah itu ada Mas Fuad dari pesantren yatim anak soleh di Bandung, dan kita juga ada Pak Dede dari Al Hidayah, dan kemungkinan akan ada Arul juga dari Ulul Albab. Itu beberapa yang sering saya kontak dulu gitu loh. Nah, seperti itu. Kami juga melakukan donasi bersifat fisik. Jadi misalnya bentuknya uang, beras, dan baju. Kemarin ini kami 6 jam mengurusi paket donasi baju bekas yang akan dikirimkan ke pesantren yang masih membutuhkan.
Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan semua sahabat Katisha, dan kita berharap nanti ke depannya Baksos Katisha itu lebih maju lagi. Saya juga menunggu kalau misalnya ibu-ibu sama bapak-bapak ada panti atau ada yayasan atau pesantren yang masih membutuhkan, mungkin kita bisa kerjasama. LPK Tensis Master juga memberikan diskon besar-besaran untuk program ini, Prof. Jadi ini benar-benar benar-benar sinergis sifatnya gitu. Karena kalau kita berpikir kalau kita cuma kasih kebutuhan fisik itu nggak akan ada habis-habisnya. Tapi kalau kita ngasih kebutuhan otak dan hatinya, mudah-mudahan mereka anak-anak yang hidup di pesantren dan yayasan atau panti asuhan ini punya bekal lah untuk menghadapi tantangan hidupnya di kemudian hari. Hai Nana, aku lihat Nana. Oke, ini Nana ya. Oke, ya. Buat semua untuk mengetahui kiprah Baksos Katisha yang udah hampir 10 tahun ini, mungkin bisa saya informasikan kami punya Instagram sendiri, Facebook, YouTube juga dengan nama Baksos Katisha. Nah, di situ kita share tuh beberapa kegiatan kita, tapi kadang-kadang nggak semua kegiatan kita share di situ gitu ya. Nah, seperti itu, Prof. Jadi ini adalah salah satu rangkaian dari Katisha Education. Jadi kelas inspirasi dan juga kelas bahasa Inggris gratis untuk anak-anak duafa, yatim, dan piatu. Nah, sebelumnya saya pribadi dan mewakili teman-teman semua di Baksos Katisha, sahabat-sahabat Katisha, yang semuanya terdiri dari teman-teman dekat saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Turmudi yang hari ini sudah bersedia ikutan meramaikan kelas inspirasi dan menjadi sangat tokoh yang inspiring lah buat kami gitu. Nah, untuk itu saya akan membuka acara ini dengan bismillah dan akan saya ceritakan sedikit tentang sosok Profesor Turmudi. Oke, bisa saya mulai ya, Prof? Oke. Oke, thank you ya Prof sudah mau hadir di sini. Siap. Oke, saya akan mempersingkat biodata Prof yang panjang sekali itu, mengerikan gitu, 9 halaman dengan jurnal segala macam. Saya terus terang aja kemarin S2 aja sudah setengah mati gitu loh Prof, udah rasanya keluar duit banyak. Terus udah gitu kena COVID sehingga batal lah menjadi dosen tetap di satu universitas swasta, atau mungkin ada yang memungut saya nanti di antara Bu Sari, Bu Salma dan yang lain-lain yang udah punya universitas ini, mungkin ada yang mau memungut saya gitu ya. Saya S2 bahasa Inggris di UPI kemarin, makanya ketemu Prof. Dan saya sebenarnya gini, saya sebenarnya pas ngedengar cerita Prof itu dalam hati kecil saya ada rasa sakit hati gitu. Kenapa coba? Prof itu dapat gelar, kita mulai aja ya sambil kita cerita ya. Ini gelarnya ada 1, 2, 3, berapa banyak itu gelarnya dapat dari luar negeri semua, dan Prof nggak bayar loh. Bayangin saya S2 kemarin bayar mahal sekali gitu loh Prof. Sakit hati nggak sih gitu loh. Prof gimana sih ini? Dengar kabar nih Prof ini anak dari Pangandaran, berarti kan bukan anak kota ya sebenarnya, anak pinggiran juga gitu. Kok bisa sih berhasil, itu kan inspiring banget gitu. Kita mulai aja ya, ternyata SD, SMP, SMA-nya di Pangandaran aja guys. gitu. Ya kan? Kemudian beliau ternyata bukan langsung S1, ternyata beliau mulai dari D2 guys. Ini informasi penting buat kita-kita ya. Jadi Prof itu mulai dari D2, Masya Allah, dari D2, kemudian D3, kemudian masuk S1 di IKIP dulu ya Prof ya, dan luluslah jadi sarjana matematika dari IKIP. Kemudian Prof melanjutkan ke Australia, loncat nih, hijrah nih Prof ya ke Australia untuk S2, dan ternyata S2-nya ada 2, yaitu di La Trobe University Australia untuk jurusan matematika dan Instructional Design Twente University Belanda. Oke. Kemudian lanjut S3, jurusan matematika lagi, saking segitu cintanya Prof sama matematika ya, sampai kuliah lagi S3 La Trobe juga di Australia. Sekarang posisi beliau adalah Direktur UPI Purwakarta sampai tahun 2023. Wow, masih lama juga ya Prof ya, bentar lagi ya Prof. Oke, training yang pernah beliau ikuti di berbagai negara, ternyata salah satunya adalah di Australia, Jepang, Tiongkok, dan saya lihat bocorannya ada juga yang dari Monash University yang sangat terkenal itu. Oke, karya buku dan karya tulis beliau saya hitung tadi
saya hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu, ternyata ada 23 Prof karya Prof itu ya. Dan publikasinya ada 45 di jurnal nasional dan internasional. Jadi ini benar-benar wow, amazing banget gitu ya Prof. Ngeri gitu loh. Ya, bagi kita yang tidak serajin Prof, mungkin bagi saya nih ukurannya saya aja. Satu jurnal aja saya udah gimana gitu ya. Mungkin kita yang orang akademis tahulah jurnal itu ternyata kan nggak gampang juga ya Prof ya, bikinnya lama lagi, masukinnya, proceedingnya segala macam. Oke, nah itu adalah data pribadi Prof secara akademis, tapi secara personal beliau adalah seorang ayah yang baik untuk 2 putra dan 1 putri dan 1 istri ya Bu Sofi ya Prof ya. Oke, nah Prof, sekarang kita mulai nih Prof ya, kita mulai nih. Ya, Prof, ya. oke. Prof tahu nggak kenapa alasannya aku mau meminta Prof menjadi pembicara di kelas inspirasi Basos Katisha? Karena Prof itu amazing banget. Udahlah kalau soal biodata oke lah ya, udah lewat lah ya itu ya, kualifikasinya udah oke. Tapi Prof itu adalah tokoh ketika kita bicara tentang scholarship, Prof itu adalah penerima beasiswa dan sekaligus pembuat rekomendasi untuk orang yang menerima beasiswa. Ini adalah 2 posisi dari 2 sudut yang menurut saya sangat menarik untuk saya gali. Gitu ya. Prof penerima beasiswa dan juga Prof yang mengajukan orang ini layak diterima beasiswa sebagai penerima beasiswa atau tidak. Nah, itu kan nggak semua orang bisa seperti itu ya, Prof. Oke, yang satu lagi yang saya mau tanyakan, betul atau enggak sih Prof informasi ini bahwa Profesor Turmudi mendapat 14 tawaran. Betul apa enggak, Prof? Sebentar Bu, ini agak ramai itu. Ibu. Oh itu Pak Dede itu yang dari Al Hidayah, Prof. Itu yang pesantren Al Hidayah. Iya, iya. Oke, Ini ya maksudnya sudah di mute ya, di mute aja ya yang kalian ya, supaya suaranya nggak masuk ke kita. Sudah. Pak Dede di mute ya. Ya oke. Nah, Pak Dede, siap. thank you Pak Dede. Prof, Baik. betul tidak Betul, bahwa Bu. Prof? Nah, coba Prof. Betul Bu Nunun, beasiswanya 14, tapi ada pendidikan formal dan pendidikan kursus gitu masuk di dalamnya. Artinya Iya. kursus juga dibiayai gitu oleh negara begitu. Prof, saya tuh gimana ya Prof ya dengernya 1 orang dapat 14 tawaran beasiswa. Gimana Bu, ibu-ibu, bapak-bapak gimana coba rasanya? Kita mau dapetin 1 aja kayaknya susah gitu loh Prof. Terus terang aja ya Bu Endang sampai ketawa tuh. Bu, bener nggak Bu? Susah nggak Bu kita dapetin beasiswa? 1 aja susah. Ini ada 1 makhluk Allah dikasih 14 loh. Masya Allah. Tuh Pak Dede tuh, dia lagi di luar kota tapi maksa pengen ikut juga Bu Nurun. Saya mau ikut juga. Bagus banget tuh itu dia lagi nyetir, dia lagi keluar kota, lagi mau ke Bogor gimana. Prof, waktu itu kita sempat berdebat. Saya bilang, Prof, saya tahu nggak, saya mau menggali knowledge. Kenapa dari Prof? Kata Prof, enggak, no, itu tuh experience. No, saya bilang, itu adalah knowledge. Kenapa? Kalau orang dapat 1 beasiswa, itu experience. Betul nggak, Bu? Kalau cuma ada 1 orang dapat 1 beasiswa, berarti dia cuma pengalaman, ada pengalaman di situ. Tapi kalau Prof Turmudi 14 itu bukan pengalaman lagi, berarti Prof tuh sudah menguasai trik-trik atau kiat-kiat khusus supaya dia bisa dapetin beasiswa sebanyak itu. Nah, itulah yang harus kita korek hari ini supaya kita juga kebagian lah Prof, 1 aja jadilah gitu kan, mengurangi biaya kita sekolah gitu kan. Bener nggak Bu ya gitu. Ini kalau udah 14 itu Prof, saya bilang saya berdebat sama Prof Sumarso, ribut kami. Bilang nggak bisa Prof, itu bukan experience, itu adalah knowledge. Berarti Prof itu punya knowledge yang kami tidak punya, orang-orang awam ini nggak punya, tapi Prof punya. Nah itu yang mau saya gali, yang tidak ada di Google. Saya bilang orang searching hal ini tidak ada di Google. Ini harus ada dari orang yang bersangkutan yang hands-on experience kayak gitu. Dan itu share knowledge-nya Prof. Akhirnya Prof ketawa karena beliau juga seorang dosen filsafat. Jadi dia pikir daripada berdebat sama Nunun mendingan udah ya setuju aja gitu. Soalnya 14 Bo, bukan 1. Kalau 1 itu pengalaman aja, tapi kalau 14 wow, Masya Allah, berarti ini orang ada sesuatu yang dia tahu yang kita nggak tahu, betul nggak kan? Seperti itu. Nah, Prof, 5 gelar, 4 di luar negeri. Itu gimana sih Prof rasanya, Prof?
Coba Prof ceritain ke kita gimana tuh Baik, Prof? terima kasih, Munun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, adik-adik, para mahasiswa, juga adik-adik di pesantren, di panti asuhan. Senang sekali pada siang hari ini saya berkesempatan bergabung dengan Kaktisa Education ya, yang dipimpin oleh Ibu Nunun begitu ya. Ini satu kesempatan yang luar biasa tentu, dan ya, tidak biasa ya, luar biasa namanya ya. Luar Iya biasa dong, karena ini luar saya biasa diberi Prof. kesempatan untuk kenal teman-teman bahkan jauh sekali nih. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Riau, bahkan ada yang dari Malang ya. Suratul Hasanah itu dari Malang, Universitas Negeri Malang begitu ya. Dan sejumlah yang lain lagi ya, baik yang terkait langsung dengan saya maupun yang secara akademik memang ketemu dengan saya ya. Ada Yubena, ada Salimah, ada dan masih banyak lagi ini. Ada Nana ya dari Aceh gitu. Tentu yang grup-grup ini di ruangannya itu ada sekitar ratusan orang ya. Jadi Iya, mungkin ada betul Prof. sekitar 300 sampai 500 orang pertemuan pada Iya, siang hari ini. betul. Tentu pengalaman yang saya miliki dibuang sayang ini ya. Informasi kalau terbuang begitu saja sayang. Padahal Anda semua pengen ya, satu keinginan dalam hatinya untuk meraih atau memperoleh beasiswa. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Itu yang diharapkan Prof, oleh Ibu saya Nunun potong bisa dulu. diceritakan gitu. Ya, saya Ya, potong dulu. Jangan dibocorin dulu, biar pada penasaran sama talk show kita. oke. Talk show, oke. Gini Oke. Prof, yang lebih amazing lagi dari Prof Turmudi itu, jadi gini Prof, kalau saya ngeliat anak orang kaya, dia bisa dapat maju dalam hidupnya, bisa sekolah bagus, sekolah di luar negeri, bagi saya udah biasa Prof. Murid saya banyak anak orang kaya yang sudah sekolah di Australia, yang les IELTS-nya sama saya, TOEFL-nya sama saya, mereka udah sekarang ada satu yang lagi S2 di New York ya. Nah, itu Randi namanya. Itu kalau di Australia kita banyak sekali murid di Australia. Tapi Prof, oke, kita sekarang ngomongin dulu siapa sih Prof Turmudi itu, kok segitu hebatnya? Apakah itu dia orang yang terlahir dari keluarga yang luar biasa sehingga banyak duitnya sehingga bisa bantu Prof memberi fasilitas supaya Prof bisa dapat beasiswa segala macam? Ternyata tidak, guys. Itu yang membuat saya malah tambah pengen banget angkat Prof di sini gitu. Ternyata Prof, coba Prof iyakan apa yang saya omongkan. Prof Ya, anak betul. petani buruh. Ya, betul. Artinya petani buruh berarti petaninya itu kerja sama orang lain, nggak punya tanah sendiri, betul? Iya, sip, seperti itu, persis. Terus saudaranya ada 8. Iya, betul. Prof anak pertama. Kedua. Oke, berarti banyak ya yang ditanggungnya, bawah-bawahnya, betul nggak? Iya, iya, betul. Oke. Terus Prof waktu masih kecil cuma dikasih 5 perak yang cukup cuma buat beli serabi 1 apa 2 sih? Satu atau dua 1 atau paling 2 ya. ya. Dan itu upah mengangkat, memanggul gula aren Wah, untuk dijual di pasar dan beras juga ya? Bagaimana? Nah, coba Prof ceritain gimana sedikit. baik, setiap pagi sebelum sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 di SD, saya seringkali terutama hari Senin dan Kamis itu seringkali suruh bawa itu gula ya ke pasar, 1 karung gitu ya. Berapa Dipanggul kayak kilo tuh, gini, Prof? kurang lebih 20 kilo lah. Masya Itu Allah. bahkan melewati depan rumahnya Salimah, tapi Salimah belum lahir kayaknya ya, Ibu Salimah ini. Ini mungkin saksi hidup juga itu. Saya bawa ke pasar, nah selesai sampai ke pasar saya dikasih uang 5.000 untuk membeli sarapannya. 5.000, Serabi. 5 perak. Bukan 5.000, Rp5 itu. 5 perak, 5 Ya, rupiah. 5 perak betul. Kita kalau nemu duit 5 perak sekarang nggak diambil, Prof, karena tidak berharga. Iya, betul, betul. Prof, itu saking susahnya dulu, Prof ya, kan perjuangan hidup ya dengan keluarga yang anaknya banyak, orang tua yang buruh tani, itu kan pasti keadaan sulit ya, Prof. Nah, ada satu cerita Prof yang Prof ceritain tentang bagaimana Prof mencari tambahan biaya supaya punya duit untuk bayar 1 bulan sekolah, yaitu dengan mencari bangkai musang yang udah dibuang orang di sungai karena musang itu menjadi hama untuk
karena dia makan anak-anak ayam di peternakan mungkin, jadi diburu orang dan kemudian dibuang di sungai, dan kemudian Prof ambil itu, kemudian dibawalah ke seorang taksidermis, artinya orang yang mengawetkan binatang, dan Prof dapat uang yang cukup untuk bayar uang sekolah Prof 1 bulan. Itu saking segitunya gitu ya Prof, sama kesulitan hidup, dan Prof berusaha mengatasinya. Jadi ini adik-adik bisa belajar nih bagaimana ketahanan kita menghadapi tantangan hidup bisa sampai sebegitunya. Nah, Prof, waktu Prof SMA, Prof juga bekerja sambil sekolah, dan waktu SMA sudah dapat beasiswa ya Prof ya? Betul. Oke, bisa Prof ceritakan sedikit gimana tuh ceritanya kok anak SMA udah kerja, gimana tuh ceritanya? Ya, begini, waktu saya sekolah SMP mau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, ada banyak pilihan sebenarnya. Milih SPG saya terlalu kecil, saya belum mau jadi guru. Milih STM saya terlalu pendek, ukuran badannya tidak memenuhi sehingga ditolak. Akhirnya Makanya harus akhirnya sekolah di SMA. SMA dan SMP itu bertetangga karena ini Yayasan Muhammadiyah ya. Saya sekolah di Muhammadiyah, dan kalau dikaitkan sedikit sebenarnya mirip dengan Laskar Pelangi begitu ya. bener Prof, mirip banget Prof. Bener. Nah, Andrea Hirata, saya kenal Andrea Hirata. tapi sore hari sekolah SMA, pagi hari saya diberi kelonggaran oleh kepala sekolah untuk bekerja sebagai tata usaha di SMP tersebut begitu. Sehingga dengan seperti itu saya ada uluran tangan dari sekolah memperoleh honor dan untuk biaya tambah biaya pendidikan gitu. Kemudian ternyata di kelas 2 itu ada tawaran beasiswa dari negara ya, yang ditawarkan kepada siswa tentunya, dan sekolah itu tentu memilih di antara sekian banyak orang, dan saya terpilih satu di antara yang mendapatkan karena beasiswa hanya ada 3 di sekolah tersebut begitu. Oke, Prof, pertanyaan saya selanjutnya adalah gini. Kita kalau udah sekolah sambil kerja itu kan ngatur waktu susah tuh Prof untuk belajar. Kita udah capek, terus apalagi Prof mesti ngambil air kelapa, manjat pohon kelapa dulu sore dan subuhnya, kemudian baru bisa istirahat sebentar mungkin di malam hari setelah Isya. Kemudian bagaimana seorang Prof Turmudi waktu itu mengatur waktunya sehingga tidak melalaikan pelajaran di sekolahnya. Padahal kan sambil kerja waktu sudah banyak tersita dari pagi sampai sore. Itu gimana Prof? Bisa bagi, karena ini banyak anak-anak yang mungkin perlu informasi ini dari Prof, bagaimana Prof memanage waktu gitu. Baik, terima kasih Ibu Nunun. Waktu 24 jam memang saya atur sedemikian rupa sehingga bisa tercover semuanya. Baik, saya mulai dari jam 4. Saya seringkali tidur di masjid, kemudian bangunnya itu dikebuti sama sajadahnya Pak Kiai gitu. Suaranya apa? Adzan, adzan, adzan gitu ya Pak Kiai. Adzannya itu keras ya. Adanya keras Di gitu insya Allah, masjid. dan tidak ada Iya. yang terganggu di luar ya. Bahkan para masyarakat yang mendengar suara saya, mereka datang ke masjid untuk sholat subuh begitu ya. Selesai sholat subuh saya pulang ke rumah ya jam setengah 6. Setengah 6 itu sudah ngambil bumbung untuk nyadap gitu Bu Nunun. Kemudian jam 7 kurang 10 saya udah di sekolah sebagai tata usaha. Ini segmen waktu yang waktu di SMA ya. Tata usaha di SMP mulai jam 7 kira-kira sampai jam 12 saya permisi kepada kepala sekolah untuk pulang, untuk makan, untuk sholat, untuk salin baju ya, ganti pakaian. Kemudian setelah ganti pakaian saya berangkat lagi untuk sekolah. Jam setengah 1 sampai jam 5. Pulang jam 5 saya nyadap lagi itu, nyadap pohon kelapa begitu ya. Nyadap pohon kelapa jam 6 saya harus sholat maghrib di masjid, kemudian ngaji sampai jam 7. Selesai sholat Isya, pulang makan sebentar. Nah, disinilah saya memanfaatkan waktu karena nggak punya waktu. Akhirnya jam 8 sampai jam 11 saya membaca buku. Jam 8 sampai 11 malam. Iya.
Ternyata membaca buku yang 3 jam itu efektifnya luar biasa. Karena saya bisa membaca setidaknya 3 pelajaran tadi siang dan 3 pelajaran besok pagi, besok siang gitu ya. Itu saya bagi Besoknya. 2, jadi nge-review pelajaran tadi Mhm. siang dan Mhm. merencanakan pelajaran besok. Apa yang diajarkan guru besok hari saya sudah tahu ya, sudah Mhm. bisa membaca, sudah bisa mendengarkan, bahkan bisa menyimpulkan gitu. Kadang-kadang kalau Mhm. gurunya nggak datang, saya berperan sebagai guru di kelas begitu. Nah, Itu itu situasinya Prof. seperti itu ya. Dan Bu Nunun perlu diketahui bahwa kalau semalam 3 jam berarti setahun 1080 jam. Saya punya waktu 6 tahun SMP sampai SMA. Itu kalikan aja, berarti 7.000 jam. Nah, akumulasi waktu inilah rupanya yang baru saya tahu sekarang secara teori kurikulum Ya, yang gimana tuh Prof? berakumulasi menjadi ilmu begitu. Itu Bu Nunun. Terima kasih. Prof, luar biasa. Jadi adik-adik di sini bisa belajar dari seorang profesor bahwa walaupun kita sibuk seharian dari pagi sampai malam, ternyata kita harus belajar itu dalam 2 bagian. Pertama, mengulang pelajaran yang diberikan hari ini, dibaca lagi, walaupun cuma sebentar. Jadi nggak perlu waktu yang banyak, tapi diulang walaupun sebentar, pelajaran yang tadi dikasih sama guru itu dilihat lagi. Yang kedua, besok mau belajar apa, kita pelajarin dulu malam sebelumnya. Nah, itu ternyata menurut Prof sangat efektif banget bikin Prof pinter. Dan saking pinternya guys, ini aku ada informasi juga yang aku harus sampaikan ke adik-adik di sini bahwa Prof itu sudah ranking 1 terus dari sejak SD. Jadi kebayang nggak? SD, SMP, SMA sampai dapat ranking 1 terus gitu loh. Jadi cara belajar ini menurut saya sepertinya bisa ditiru nih sama anak-anak ini gitu loh, Prof. Nah, Prof, waktu kecil dulu, Prof, pernah nggak Prof itu terbayang bahwa Prof bisa jadi profesor, guru besar, dan adik-adik harus tahu bahwa profesor itu adalah eh, apa ya level akademis yang paling tinggi, jadi tertinggi. Jadi udah nggak ada lagi gelar apa lagi di atas profesor. Jadi ini adalah disebutnya maha guru, makanya disebutnya guru besar. Jadi kalau kalau orang sudah S3 pun belum tentu dia bisa jadi profesor gitu ya. Jadi ini adalah suatu apa ya benar-benar akademis yang gelar akademis tertinggi gitu ya. Nah, Prof, waktu kecil dulu Prof, pernah nggak sih Prof punya mimpi pengen sekolah di Australia? Nah, itu mungkin apa yang bisa Prof ceritain ke kita? Apa Prof itu sudah mencanangkan waktu kecil dulu umur 7 tahun, saya pengen sekolah di Belanda. Belanda aja mungkin nggak tahu kan orang Pangandaran mungkin waktu itu gitu kan masih desa banget gitu. Nah itu gimana Prof ceritanya? Ada nggak mimpi yang terwujud dari waktu kecil itu? Baik, Bu Nunun. Eh, saya kalau mau disebut mimpi, mungkin mimpi, tapi sebenarnya ada reality ya. Ibu guru mengajak saya, kami ya, kelas, itu wisata ke Umur pinggir berapa? laut. Umur berapa? Umur 8 tahun ya, umur Oh 8 8 tahun. tahun ya? Oke. Pergi ke pinggir laut sambil membawa nasi dan sambal dan goreng tempe begitu ya kira-kira dibungkus sama daun Piknik pisang. ya? Judulnya piknik Heeh, gitu ya? piknik betul di bawah sana. Kemudian guru bercerita. Salah satu ceritanya, anak-anak, kalian tahu nggak? Iya Bu, apa Bu? Gitu. Tuh, di seberang sana itu ada pulau besar sekali, namanya Australia. Gitu. Nah, kala itu kok aku bertanya pada guru ya, ngacung tangan itu, Bu, kalau aku gede nanti boleh nggak ke sana gitu. Kata ibu guru, oh ya tentu. Gitu. Tapi mikir lagi ke sana pakai apa ya? Apa renang? Apa naik apa? Gitu nggak kepikir juga gitu. Karena masih kecil kan 8 tahun ya, Tapi pemikiran juga akhirnya masih menjadi terbatas. satu simpanan Bu Nunun ya dalam hati, berarti Mhm. saya harus pinter, berarti saya harus bisa bahasa Inggris, berarti saya harus ini, saya harus itu gitu. Nah, itu yang memotivasi perjalanan pendidikan saya sebenarnya. In Luar reality, biasa. ini bocoran apa dilanjutin? Boleh boleh, silahkan Ya, Prof. in the reality, yes, happen ya. Jadi 25 tahun kemudian ternyata Wow, catat pemerintah 25 tahun terwujud ya. Heeh. Ternyata pemerintah mengirim saya ke Australia. Jadi tanggal 17 Februari tahun 1994, kalau tadi mimpinya 68 ya. Wow. Tahun 94 saya ini
menginjakkan kaki pertama kali di Australia begitu. Hmm. Alhamdulillah. Jadi mimpi saya sekian tahun yang lalu udah menjadi kenyataan ya, datang di Australia untuk yang pertama kali. Begitu Bu Nunun. Prof, ada poin penting yang aku ingin sampaikan, yang saya ingin sampaikan buat anak-anak nih, Prof, terutama. Kadang, Prof, kalau kita lahir dari keluarga yang nggak mampu itu, kita tuh udah nggak berani mimpi, Prof, gitu. Karena kita tuh realistis, gitu. Melihat orang tua aja, makannya aja, sehari-hari kita makannya udah sederhana banget, gitu. Gimana mau ke Australia, gitu loh, Prof. Tapi, seorang turmudi yang masih kecil itu ternyata tidak pernah melepaskan mimpinya, terus menggenggamnya sampai 25 tahun dan terwujud kemudian, itu amazing banget, Prof. Dan itu yang ingin saya sampaikan ke adik-adik di panti asuhan, di yayasan, di pesantren, dimanapun kalian berada. Satu, kalau punya mimpi, jangan dipikirin bisa terwujud atau enggak, tapi tetap aja terus pegang mimpinya. Jadi beranilah bermimpi, beranilah berpikir besar, bahwa suatu saat itu siapa tahu dikabulkan sama Allah. Yang parah itu, Prof, kalau anak itu nggak punya harapan, nggak punya mimpi, dia jalanin hidup ya seperti begitu aja gitu, Prof. Kayak kayak cuma hidup hidup makan tidur dan gitu loh, Prof. Jadi itu yang perlu kita omongin ke anak-anak, bahwa coba contohnya Prof Turmudi ya, anak-anak dengar ya. Prof Turmudi seorang anak petani buruh di keluarga yang boleh dibilang pas-pasan banget, itu tetap menyimpan bara api di dalam dirinya bahwa satu hari dia akan bisa menginjak Australia, dan ternyata dikabulin sama Allah. Jadi anak-anak, pesan Bu Nunun satu, banyak-banyakin bercita-cita, karena siapa tahu dari sekian cita-cita itu Allah pilih mana yang terkabul, dikabulkan sama Allah, daripada nggak punya cita-cita, nanti nggak dapet apa yang kebagian dikabulin sama Allah, ya kan rugi kalau kayak gitu. Nah itu bagus banget. Nah itu ya. Nah Prof, sekarang balik lagi, nanti Prof, saya pengen bikin satu Zoom meeting lagi tentang suka duka hidup di luar negeri sambil belajar itu, Prof. Tapi itu kita nggak cukup waktu untuk bahas sekarang ya, Prof. Nah, back to our main topic yang tentang getting scholarship, Prof. Nah, waktu kemarin kan kita ini ya, menyamakan ini dulu ya, frekuensi. Ini mau ngomongin apa nih? Prof sempat kebingungan dengan saya. Bu Nunun nih mau saya ngomong apa? Prof, saya pengen ngomong, Prof ngomong share ke kita sesuatu yang kita tuh cari di Google tuh nggak ada. Kalau cuma syarat beasiswa, kita cari nih syarat beasiswa di Google, ketik. Ya, lampirkan transkrip, TOEFL sekian, dapat referensi. Saya bilang, saya nggak mau ngomongin itu, Prof. Kenapa? Karena kan itu kita bisa baca sendiri. Tapi behind the scene secret-nya itu ada rahasia apa sih? Kok sampai 14 gitu loh, Prof? Nggak bagi-bagi orang lain lagi apa gimana gitu kan? Jadi itu yang mau aku gali supaya kami ini juga kebagian gitu loh, Prof. Apa nggak kasihan, Prof, sama kita gitu loh. Jadi tolong di-share ilmu yang di belakang layarnya, yang itu nggak di-share sama orang-orang lain gitu loh, Prof. Tapi Prof tahu itu. Nah, Prof, kita jadi udah skip ya, kita nggak ngomongin syarat-syarat administratif. No, itu cari sendiri aja udah bisa kita, Prof. Tapi aku mau ngomongin tentang syarat-syarat atau kriteria apa supaya kita tuh bisa dapat beasiswa. Nah, salah satu yang Prof bilang adalah ada syarat mutlak. Apakah itu? Bisa Prof jelasin sekarang. Baik, terima kasih. Syarat mutlak adalah dibangun dari kecil ya. Itu merupakan apa namanya yang Rangkaian ya, Prof. rangkaian atau rantai yang panjang ya, nggak bisa ditawar-tawar. Yaitu posisi IPK dan TOEFL itu mungkin rangkaian panjang ya, nggak bisa didadak. TOEFL paling tidak setahun atau 2 tahun baru bisa naik. Nah, ini Betul. Bu Nunun ahlinya ini ya, mengolah apa namanya orang yang TOEFL tidak punya score. TOEFL Iya, menjadi TOEFL begitu. Jadi kan butuh waktu itu tidak butuh bisa waktu, mendadak. nggak bisa Heeh. simsalabim. Makanya IPK dan TOEFL itu boleh dikatakan sebagai syarat mutlak ya. Syarat perlu, Betul. syarat perlu. Ya, Jadi uh, sangat perlu untuk menjangkau itu. ya. Tapi Prof, ada saya hal yang boleh saya jelasin dulu. Mungkin ya, anak-anak di sini kan tidak tahu IPK itu apa. Jadi saya mesti jelasin dulu. IPK itu adalah nilai rata-rata selama kita kuliah. Jadi sama kayak kalau adik-adik sekolah di sekolah SD, SMP, SMA itu kan ada nilai rata-rata. Nah, itu
IPK itu nilai rata-rata waktu kuliah. Jadi nilainya itu harus mencapai sekian. Jadi kalau kita analogikan dengan nilai skor di sekolah waktu SMP, misalnya nilainya itu harus misalnya ya, itu harus di atas 80. Nah, itu baru dianggap bagus kalau IPK-nya itu misalnya 3, sekian atas gitulah yang bagus. Nah, jadi untuk dapat beasiswa itu syarat mutlaknya menurut Prof. Turmudi adalah memenuhi dulu syarat IPK. Jadi sekolahnya harus rajin, sekolahnya harus pinter, begitu ya Prof ya, baru bisa dapat nilai bagus. Nah, kalau nilai bagus, kemungkinan besar ya bisa dapat beasiswa. Tapi kalau nilainya jelek, tidak akan bisa gitu ya Prof, karena itu syarat mutlak, ya kan? Dan TOEFL juga salah satu yang menjadi penentu keberhasilan kita dapat beasiswa. Nah, kebanyakan tuh Prof, orang-orang tuh mentok di TOEFL itu Prof. Nah, itu. Jadi adik-adik sekarang yang les-les bahasa Inggris sama Wisdom sekarang harus benar-benar serius ya, karena ini rangkaiannya panjang nih, mempersiapkan masa depan yang lebih baik itu gitu. Oke, Prof. Apa yang mau ditambahkan, Prof? Ya, selain TOEFL IPK sebagai syarat mutlak, dan itu biasanya saya jadikan suka menjaring di kelas orang-orang yang punya potensi. Kamu IPK-nya berapa? Segini. Saya kumpulkan dan kemudian didorong untuk kalau belum punya TOEFL untuk belajar TOEFL ya. Kalau masih tingkat 2, Ya, tingkat 3, ambillah TOEFL sana gitu. ya. Nah, salah satu pertimbangannya begini Bu Nunun. Saya dapat informasi dari seorang dosen, tapi dosen lepas ya di UPI, mengatakan gini, boleh ya saya tambahkan dikit ya Bu Nunun ya. Boleh, Jadi boleh, boleh, Prof. sebenarnya beasiswa yang diperoleh dengan biaya belajar bahasa Inggris itu rasionya kecil banget gitu ya. Beasiswa kalau S2, S3 di luar negeri, angkanya kurang lebih 2 miliar sampai 3 miliar. Kursus bahasa Wow, sebesar Inggris, itu ya? kursus bahasa Inggris itu paling 10 juta paling mahal gitu. Coba Di bandingkan Tensi 10 Selatan juta lebih ke murah 2 lagi, Prof. miliar. Berapa persen kira-kira gitu. Jadi 0,05% itu, kecil banget sebenarnya. Ya, jadi itu Nah, adalah investasi yang berdaya ungkit tinggi, Prof, istilahnya. betul, Leverage-nya tinggi. Jadi kita ngasih modalnya sedikit, tapi dapatnya besar. Itu investasi betul. terbaik tuh yang seperti itu kan, ilmu untuk diri sendiri. Nah, itu keren Nah, banget tuh, Prof. itu pernah diingatkan oleh Ibu Reli Sitorus dulu ya, ahli ahli Nah, TOEFL gimana juga tuh? dia dari UPI. Gimana tuh ceritanya, Prof? Ya, kayak gitu dia bercerita. Mm-mm. Orang-orang dosen-dosen di UPI itu malah ngomongnya kayak gitu ya. Ya. Dosen-dosen di UPI itu tanda petik bararodonya, bodotnya maksudnya tadi mempertimbangkan itu ya. Masa sih hanya mengeluarkan uang sedikit saja untuk TOEFL, nggak mau dia. Padahal lamun dapat beasiswa itu besar sekali dapatnya. Ratusan Mm-mm. juta dia bilang gitu ya. Betul, Saya betul. pikir ternyata benar ya. Akhirnya itulah yang saya mendorong lanjutan dari Pangandaran ya, belajar bahasa Inggris. Saya mau kursus itu di LBIB. Tahu nggak Turmudi kursusnya berapa kali? Itu 11 catur bulan. Karena yang diambil tuh Cibilia ya, Prof? level elementary diambil ya, elementary A, elementary B, kemudian basic 1 2 3 4, intermediate 1 2 3 4, ditambah lagi satu yaitu advance. Advance 1, begitu advance 1, proyek dari Jakarta mengundang kita untuk pelatihan bahasa Inggris yang dibayar oleh negara. Dan itu merupakan salah satu Mm-mm. beasiswa yang saya peroleh, Bu ya. Pelatihan bahasa Inggris di Mm-mm. Malang begitu. Mm-mm. Begitu ya. Jadi Oh, pentingnya Prof, menyiapkan ini betul. gitu. Hmm. Dan satu lagi, Prof. Kadang nih ya, Prof, saya sebagai praktisi guru bahasa Inggris gitu, saya tuh kadang bingung gitu lihat kalau ada orang nih, gini, Prof, sebulan lagi mau tes TOEFL, baru datang ke saya. Bu Nunun, gimana caranya nilai TOEFL saya nyampe? Saat kapan Pak mau tes TOEFL-nya? Sebulan lagi. Hah? Langsung saya pikir, emangnya saya koprok-koprok simsalabim minum aja tuh kamus gitu ya, abu bakar gitu ya, nggak bisa, aku bukan magician gitu, aku perlu waktu. Dan satu lagi Prof, ternyata bahasa Inggris itu dasar banget gitu, jadi he she it aja nggak tahu gimana mau dapet TOEFL score sampai 550 gitu loh Prof. Jadi itu mungkin kita perlu sosialisasi juga Prof ke beberapa peserta kita ini bahwa untuk mendapatkan bahasa Inggris yang bagus itu it takes time, bukan simsalabim. Jadi kalau misalnya dibutuhkan 1 tahun lagi, maka sekarang minimal itu sudah harus les sekarang. 1 tahun lagi butuh kita udah les sekarang.
Kalau perlu bagus lagi, Prof, mulai dari kecil banget, Prof. Jadi kalau punya anak, anaknya cepet-cepet deh dilesin gitu loh. Jadi pada saat dia butuh TOEFL, seperti murid-murid saya mulainya dari SMP, dia nggak perlu les TOEFL lagi, Prof. Nilainya sudah 550 ke atas semua. Bahkan skor tertinggi murid saya itu waktu masuk FK Unpad, Fakultas Kedokteran Unpad, 640 menjadi skor tertinggi waktu segelombang dia. Seperti itu. Jadi nggak perlu les TOEFL lagi sebenarnya kalau sudah dicicil dari awal itu, Prof. Nah, Prof, bagaimana pendapat Prof tentang persyaratan beasiswa yang berkaitan dengan TOEFL? Kalau saya perhatikan ada shifting ya, Prof. Ada perubahan ya dari zaman Prof dulu dengan zaman sekarang. Kok kayaknya nilai TOEFL yang di-request, yang diharuskan oleh pemberi beasiswa itu kok makin ke sini kok makin tinggi ya, Prof? Betul nggak, Prof? Ya, betul ya. Kalau dulu kan orangnya langka gitu ya. Karena Hmm, orangnya langka, jadi kualitas bahasa Inggris masih sekitar 510, 530 itu udah dibawa begitu ya. masih Udah dimaafin dibawa. ya? Oh, Nah, oh, masih dimaafin, itu gitu. masih bisalah berkembang gitu ya. Hmm. Tetapi sekarang permintaannya TOEFL itu sudah 575 ya, atau kalau IELTS itu 7,0 gitu ya. Wow, Nah, teman-teman yang wow. melamar LPDP pun begitu ya. Ini ada yang S3, saya kira ada Bu Endang, ada Bu Nana ini memperoleh beasiswa ya, ada dan lain-lain itu. Bahkan Ibu Yubena ini juga udah mau melamar ini ya untuk beasiswa. Itu kan syaratnya TOEFL-nya berapa? Ditanya itu. Kalau belum ya Hmm. ada kombinasi dengan apa itu istilahnya eh, beasiswa apa ya, bidik misi gitu. Bidik misi itu afirmasi namanya ya. Jadi kombinasi afirmasi dengan kemampuan biasanya dikasih dana untuk pelatihan bahasa Inggris ya. Jadi biasanya udah didapat, kemudian dikasih juga untuk kursus begitu ya, untuk kursus bahasa Inggris. Hmm. Nah ini di LPDP, tetapi kebanyakan adalah, oh kamu mau pengen dapat beasiswa? Iya, tupelnya dulu dong, berapa? Nah, gitu kan ditanya gitu ya. Tupelnya Hmm. berapa, IPK-nya berapa, juga rekomendasi, Bu Nunun. Betul, Rekomendasi itu ya, penting karena ya, Prof. LPDP juga rekomendasi itu diminta ya, diminta. Oke, Begitu. Prof, saya kasih bocoran dulu nih buat semua. Saya praktisi pengajar bahasa Inggris sudah 32 tahun, Prof. Hmm. Saya juga salah satu guru IELTS dan TOEFL. Eh, jadi ada perbedaan ya antara TOEFL dengan IELTS. Nah, ini Prof, ini bocoran nih. Kalau yang diminta TOEFL, maka itu bersyukurlah. Kenapa? Karena ketika kita persiapan TOEFL, TOEFL itu masih bisa tanda kutip, Prof, diakalin dengan rumus-rumus yang saya udah ciptain. Tapi Prof, kalau when it comes to IELTS test, Prof, IELTS itu menguji understanding-nya, benar-benar comprehension banget. Jadi karena dia ngisi titik-titik, Prof. Jadi bukan memilih A, B, C seperti TOEFL. Jadi kalau diminta IELTS dan muridnya sangat rendah, itu langsung modar, Prof. Tapi kalau TOEFL segimanapun dia kita masih bisa genjot, karena dia multiple choice ya. Tapi kalau IELTS, Prof, dia nggak bisa, beneran nggak bisa jawab. Nah, jadi lebih berat sebenarnya kalau menurut saya sebagai orang yang mengajarin bahasa Inggris itu ketika diminta IELTS. Nah, IELTS satu lagi, Prof, bocorannya. Ada misalnya ada berapa skill yang dites ya, ada kategori skill listening, reading, writing dan segala macam. Tapi kalau di IELTS itu sistemnya beda, Prof. Kalau di TOEFL kan dia dijadikan akumulasi. Jadi misalnya bagian vocabulary structure, reading, listening itu dijadiin satu skornya, terus dibagi tiga atau dibagi empat kayak gitu ya, tergantung kebutuhan tesnya. Tapi kalau IELTS itu, Prof, ini yang menurut saya harus saya share di forum ini adalah misalnya ini kejadian di murid teman yang lain terus dipindahkan ke kelas saya. Ada satu anak yang dia jago sekali reading. Jadi readingnya tuh nilai sempurna 9 di IELTS tuh paling tinggi 9, Prof. Tapi dia jatuh di grammar. Tahu nggak, Prof, apa yang terjadi? Nggak lulus, Prof. Jadi kalau IELTS itu dia harus semua skill tuh semua sama-sama tingginya. Nggak bisa satu tinggi satu anjlok, nggak lulus, Prof, itu. Jadi itu susah sekali itu memang harus ngabretnya. Jadi makanya saya berpikir kemarin itu saya alhamdulillah didukung sekali sama Pak Dede.
Pak Dede Prasetya yang dari Al Hidayah pesantren tuh lagi nyetir dia. Itu Pak Dede itu pengurus di pesantren itu. Sampai dia ikut-ikutan les juga sama kita kemarin bareng-bareng sama anak-anaknya. Nah, kami merasa bahwa kami harus melakukan sesuatu untuk membantu anak-anak di yayasan ini. Nah, itu Prof. Nah, sekarang Prof, ada nggak kiat Prof, misalnya gini, Prof misalnya latihan sama bule supaya Prof meningkatkan tuh bahasa Inggrisnya yang dari sangat rendah kemudian bisa bagus itu gimana? Ya, bule jelas ya. Waktu di Pangandaran saja saya renang dengan orang Jerman ya. Itu pakai ban renang di laut. Kemudian ada orang asing saya deketi gitu ya. Cowok tapi ya bukan cewek ya. Kok perlu ditekankan ya, Prof? Ya bisi ada ini vivere vericoloso gitu ya. Ya. Saya tanya gitu, Bapak dari mana gitu? Kenalkan, saya Turmudi, saya anak SMP, saya pengen ngobrol dengan Bapak boleh nggak gitu? Pakai bahasa Inggris ya? Ya. Oh ya tentu silahkan. Bapak dari mana? Dari Jerman gitu ya. Kalau boleh tahu Bapak pekerjaannya apa? Saya sebagai dokter katanya di sebuah rumah sakit. Oh ya bagus. Berapa lama kamu di sini? Saya di sini ada 6 minggu ya. 1 minggu dari Pangandaran, nanti pergi ke Jogja, Jogja terus ke Bali, Bali terus ke Lombok. Totalnya 6 minggu ya untuk apa liburan begitu. Nah saya ngobrol pakai bahasa Inggris di situ gitu ya. Berani Setelah aja selesai. ya, Prof. Pede Oh aja berani ya. aja, salah Hmm, peduli amat bahasanya orang lain betul. kok. Gitu Betul, ya. setuju saya. Makanya saya sekarang kalau Betul. dikritik oleh Nunun, Bu Nunun ini enggak ini. Ya, saya Prof, sering jangan dibuka dapat di kritik forum, juga Prof. dari Bu Nunun itu. Peduli amat salah. Saya udah jadi profesor kok. Gitu aja. Dia ini agak sedikit nyombong begitu. Tapi bukan itu ya maksud saya. Artinya salah-salah dikit masih dimaklum begitu ya. Iya, Oleh karena betul. itu Eh, kawan-kawan, adik-adik betul. semua jangan terlalu takut ya dengan bahasa Betul, Inggris. jangan takut salah ya, Prof. Ceplok saja ngomong nanti kan ada yang ngoreksi. Itu aja prinsipnya begitu. Ini Begitu masih loh. malu-malu banget, Prof. Anak-anak tuh masih malu-malu banget, nggak berani ngomong. Wah, pokoknya mesti di-encourage banget. Ayo berani Eh. ngomong gitu. Betul. Jadi seperti itu ya, berlatih bahasa Inggris. Jadi dulu saya latihannya di pinggir laut ya. Kadang-kadang juga ya tadi ketika ngomong kayak gitu kan lapor ke guru bahasa Inggris kita di sekolah di SMP ya. Pak, kemarin saya ketemu orang asing. Saya ngobrolnya gimana? Gini. Ya udah, kalau gitu kamu nanti ngobrol di depan kelas ya kepada kawan-kawan. Nah, saya ceritakan akhirnya pengalaman itu dan menarik jadinya gitu kan karena Iya. berdasarkan pengalaman langsung begitu. Begitu Bu Dan Nunun? dan itu sangat membantu ketika Prof kuliah di luar negeri nggak? Oh, tentu ya, itu kan Itu ya. pengalaman yang unforgettable juga begitu ya. Bahkan Prof, kalau di ada pengalaman menarik atau lucu-lucu nggak sih, Prof, waktu pakai bahasa Inggris di luar negeri secara itu bukan bahasa kita kan stres juga, Prof, gitu loh. Gimana tuh, Prof? Oh ya, gini pengalamannya Bu Nunun. Saya waktu kerja ngirim koran, itu korannya dilempar ke halaman rumah ya. Tapi karena halamannya miring, akhirnya si gulungan koran itu jatuh ke solokan, bukan solokan apa yang namanya, yang jalan air tapi kecil di depan rumah gitu ya. Kemudian Got saya kayak got gitu ya. got bahasa Inggrisnya itu gutter ya, gutter bahasa Inggrisnya. Gutter Gutter ya, gutter. Kemudian ditulis atau oleh ditch. pemilik koran. Besok pagi diingatkan, Turmudi, ini korannya kok kamu buang ke gutter sih? Kenapa gitu? Bingung saya gutter itu apa gitu. Akhirnya kan saya Ya, pulang sampai rumah saya buka kamus. Oh, kamus. iya, oh gutter itu solokan kecil di depan rumah Iya. begitu. Nah, akhirnya tahu. Jadi nambah bahasa Inggris bisa berbagai jalan ya, dari Cara. jalan manapun begitu. Gitu. Termasuk apa yang ada di ingredient dari makanan itu juga bisa itu ya. Itu mau belanja ke pasar tidak tahu mau beli ketumbar teh naon gitu ya udah cari aja dari
bumbu, oh koriander gitu ya. Jadi Kalau tahu nggak ya, tahu Prof. kan nanti sampai pasar tuh hanya I want to buy this and that gitu kan. Tapi Kayak kalau nggak bahasa ada Tarzan, contohnya Prof. nggak bisa gitu. Begitulah Hmm, gitu ya. Jadi gitu. manfaatnya besar sekali sebenarnya. Ya, jadi Prof, boleh disimpulkan bahwa kemampuan bahasa Inggris itu sangat penting. Tanpa bahasa Inggris nggak punya sayap ya, Prof. Walaupun pinter, IPK tinggi, tapi jeblok di Inggris nggak nolong juga ya, Prof. Betul nggak, Prof? Ya untuk saat Kesimpulannya gitu. ini ya. Untuk saat ini karena kebijakan dunia itu bahasa Inggris ya. Pertemuan negara-negara the Big Five country pun bahasa Inggris pertemuannya ya. Ya, sudah jadi Mungkin bahasa Inggris, dunia, Prof, bahasa bahasa Inggris. dunia dan World English. dominasinya sangat besar ya bahasa Inggris karena punya persemakmuran. Minimal kita tuh mencapai skor yang dibutuhkan oleh yang menjadi persyaratan dari pemberi beasiswa itu ya, Prof. Yang penting harus digarisbawahi bahwa bahasa Inggris kita itu sudah memenuhi standar minimal yang diajukan oleh penyedia atau pemberi beasiswa. Nah, Prof, jadi pesannya itu adalah cobalah kita upgrade nilai TOEFL kita dengan secara serius belajar bahasa Inggris supaya nanti membuat nilai kita lebih menonjol dibandingkan kandidat beasiswa yang lain. Itu kan Prof ya sebenarnya gitu. Ya, Nah, betul. ada satu hal yang Prof singgung tadi tentang pemberi rekomendasi. Nah, kenapa sih kita perlu rekomendasi, Prof, kalau urusannya beasiswa? Coba Prof jelaskan secara detail supaya kami-kami yang awam ini tahu kenapa tiba-tiba jadi ada urusannya dengan rekomendasi segala. Padahal kan yang penting IPK sama TOEFL doang. Nah, itu gimana, Prof? Coba dielaborasi, Prof. Ya. Permasalahannya pemberi dana itu nggak percaya begitu saja dengan IPK yang ada ya. Dengan IPK yang ada itu nggak langsung trust gitu ya apa yang dituliskan. Ini yang ngasih TOEFL siapa sih? Dilihat itu. Ini yang ngasih Dipercaya IPK apa enggak? sekolahnya sekolah mana sih gitu. Memang benar gitu bagus gitu kan. Dilihat juga gitu ya. Nah, akhirnya pemberi apa namanya pendana itu mesti ada satu wasit, satu orang yang orang ini diketahui oleh pemberi dana atau setidaknya dipercaya karena memiliki reputasi internasional. Di sisi lain orang ini juga tahu tentang kandidat ya. Mengenal ya, mengenal ya. Mengenal. Makanya saya beberapa kali orang yang daftar ke Fulbright keterima itu sudah ada begitu ya. Nah, sehingga mungkin saya sudah tercatat juga di Fulbright begitu. Kemudian juga di LIA ya di LPDP ya saya juga diminta untuk memberi rekomendasi kadang-kadang ya mahasiswa minta ke saya. Nah, kalau sayanya nggak tahu persis mahasiswanya siapa, saya nggak mau ngasih rekomendasi. Tapi kalau saya tahu ini mahasiswa saya, ini ketika belajar di kelas, aktivitasnya seperti ini, kinerjanya seperti ini, hasil laporannya seperti ini, karakternya seperti ini, tingkat kerjanya seperti ini. Nah, itu lengkap seperti itu, baru saya uraikan siapa dia gitu ya. Siapa dia. Nah, kalau dengan sangat terpaksa saya tidak mengenal secara akademik orang itu, maka saya suka minta ini prestasi apa yang kamu miliki selama pendidikan. Coba transkripnya berikan ke saya, ijazahnya berikan juga dan sejumlah ini apa namanya sertifikat itu. Nanti saya bisa menguraikan lebih lanjut who you are gitu ya. Siapakah Anda? Nah, Anda ini sosok Anda inilah yang nanti akan diperlukan oleh pemberi dana, ya pemberi dana. Dalam hal ini Oke, LPDP baik, maupun Prof. Oke. Baik, Prof. Berarti saya bisa tangkap bahwa untuk bisa kita dapetin beasiswa itu ternyata nggak cuma nilai akademis ya yang berkaitan dengan IPK atau TOEFL saja ya, Prof. Tapi juga ada hal-hal yang non akademis yang menjadi perhatian. Salah satunya contohnya dengan tadi Prof menyinggung karakter. Prof mungkin bisa ceritain ada anak yang S1 dia bisa dapat sampai S3 di New Zealand sekarang, tapi dia waktu itu bikin kayak surat tentang menceritakan dirinya itu
dan dinilai bagus oleh penyedia beasiswa itu berkaitan karena apa yang dia ceritakan itu mendapat nilai positif dari segi karakter. Itu gimana, Prof? Coba dijelasin biar kita tuh ngerti gitu. Gimana sih supaya kita bisa menjual tanda kutip kita itu kayak apa supaya dinilai positif sama penyedia beasiswa. Baik. Kandidat yang bersangkutan saat S1 dia aktif sebagai ikut di berbagai kegiatan kemahasiswaan. Ya, misalkan di kepemimpinan, di kerja keras, di mengorganisir suatu kegiatan. Pokoknya berbagai macam itu ya, berbagai macam kegiatan yang akhirnya bisa mengisi karakter leadership, karakter hardworking ya, hardworking, karakter apa namanya? Tekun gitu ya, tekun itu apa? Persisten gitu ya. Jadi itu yang nanti diuraikan oleh si pemberi rekomendasi gitu. Oh, jadi Prof salah dong ya kalau kita bilang, oh anak-anak harus gaul. Bukan begitu Prof, tapi gaulnya tuh maksudnya terjun ke sebuah organisasi sehingga kegiatan kita di organisasi itu bisa kita laporkan di dalam mungkin semacam riwayat kita sehingga bisa dinilai positif oleh pemberi beasiswa. Begitu ya Prof? Betul seperti itu gitu. Nah, ya. Tapi gini Prof, pada kenyataannya orang-orang yang pintar secara IPK, secara akademis, itu rata-rata kutu buku Prof, nggak mau gaul lagi, cuma di kamar tutup pintu belajar supaya nilai IPK-nya tinggi. Ternyata itu nggak oke ya Prof, nggak oke juga ya karena kita tahu dari perbincangan hari ini bahwa IPK satu-satunya itu tidak menjadi ketentuan bahwa kita layak dapat beasiswa karena ternyata ada banyak hal-hal di luar akademis juga yang menjadi penilaian atau menjadi nilai tambah dari si calon atau kandidat beasiswa ini ya Prof. Salah satunya dia mungkin bergerak di bidang kepemimpinan, organisasi atau mungkin kegiatan sosial ya Prof. Betul. Nah, ya, betul. jadi berarti Baksos Katisya bisa dong Prof buat mahasiswa-mahasiswa yang mau mencantumkan riwayatnya bisa jadi volunteer di Baksos kami mungkin ya, jadi bisa disebut nanti sebagai oh ini sukarelawan Baksos Katisya, dia aktif membantu kegiatan sosial, itu mungkin jadi nilai plus nggak Prof? Bisa ya Prof ya itu ya? Itu salah satu yang mungkin diuraikan ya, itu kan misalkan itu adalah organized charity gitu ya for betul. poor people itu gitu ternyata misalkan. bisa kita tanda kutip jual ya Prof, boleh itu ya Prof ya? Bisa itu, bisa dimasukkan di dalam rekomendasi begitu. Oke, Prof, bagaimana kita bisa dapetin rekomendasi? Nah, satu yang saya mau tanyakan, siapa sih yang bisa kasih rekomendasi tentang kita? Dan kedua, bagaimana kita dapetinnya? Ya, biasanya pemberi dana itu meminta kepada kita untuk carilah rekomendasi. Siapakah pemberi rekomendasi? Adalah atasan kita, itu yang pertama ya. Yang kedua atasan, kalau dia adalah bekerja, kalau dia sudah bekerja maka atasan. Okay. Atau ini apa namanya pembimbing akademik atau dosen yang secara reputasi dia dikenal secara nasional maupun internasional ya, kemudian orang tersebut tahu persis tentang kita yang akan minta rekomendasi begitu. Nah, sehingga apa kinerja atau karakter yang dimiliki oleh seseorang bisa diungkap oleh orang tersebut. Tapi biasanya surat rekomendasi itu tidak boleh dibaca oleh penerima rekomendasi ya, karena rahasia sifatnya. Jadi should be sent directly to the sponsor. Suara Prof di saya agak putus-putus, nggak tahu tuh kalau yang Halo. Halo. Ya, boleh diulang sedikit Prof yang terakhir Prof? Tadi ada statik. Baik, jadi surat rekomendasi sifatnya itu rahasia. Jadi orang yang diberi rekomendasi itu tidak boleh mengetahui isinya, sebab kalau isinya negatif marah kan? Ya, contoh Aziza suka malas, nggak suka kerjain tugas, kerjanya ke
Starbucks mulu gitu, itu nggak bagus ya, Prof? Nggak Nggak boleh lihat bagus dia ya? itu. Karena dia menunjukkan sifat kelemahannya itu sebenarnya. Tetapi saya sering juga menuliskan ya, ia punya motivasi tinggi untuk sekolah ke ANU, tetapi TOEFL-nya masih kurang Ya, atau nah itu gimana tuh? Gimana tuh kemampuan bahasa atasi? Inggrisnya masih kurang, Ya, sehingga diperkirakan akan menghambat kecepatan membaca buku-buku berbahasa Inggris sebagai sumber belajar begitu. Cuman, nah harus ditambahkan lagi, ya. cuman anak ini bisa mengikuti program S2 di UPI ini asalkan mau meningkatkan diri kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, saya seringkali membuat rekomendasi seperti itu juga ya untuk mahasiswa Jadi S2 ataupun jadi S3. lebih netral ya, Prof. Tuh ada Ya, plus minusnya juga diungkapin di situ ya. Nah, Prof, kalau gitu. kalau misalnya gini nih, saya pengen nih ya sekolah lagi nih S3. Berarti saya harus ngedeketin dosen saya dong kalau kayak gitu. Ya, ya betul, betul. Tapi Misalnya mungkin saya ada dosen yang kira-kira menurut Bu Nunun nyaman oleh Bu Nunun dan juga memberikan rekomendasi untuk ininya positif ya untuk jadi ke jadi kita perdana gitu. datang ke dosennya, bilang, Bu, saya atau Pak, saya pengen sekolah lagi, berkenan kiranya membuat surat rekomendasi buat saya. Ya, Seperti itu seperti aja, itu Prof betul. ya. Ya, betul. Oh. Nah, Prof, ada satu hal yang Prof singgung juga bahwa ternyata pemberi beasiswa itu memperhatikan juga siapa yang memberi rekomendasi. Ternyata si pemberi rekomendasi pun juga tanda kutip dipantau ya oleh pemberi beasiswa itu. Nah, seberapa penting sih Prof hal ini? Ya, tentu pemberi dana itu nggak mau rugi ya, nggak mau rugi. Oleh karena itu ingin memperoleh informasi yang valid tentang kandidat. Informasi yang valid ini bisa berasal dari dokumen, bisa berasal dari orang, bisa berasal dari atasan gitu ya, orang lain atau atasan. Nanti Itu bunyi ini siapa itu? Tolong di mute yang tidak lagi ngomong, tolong di mute soalnya suaranya masuk. Oke, nanti silakan, ini Prof. di apa istilahnya kayak triangulasi Bu Nunun ya. Apa Saling tuh triangulasi, Prof? Kan orang peneliti awam, Prof. ya, triangulasi itu melihat dari berbagai sudut pandang ya. Oh, oke. Nah, misalkan polisi sedang menangkap pengguna kendaraan misalnya pinggir jalan ya. Tapi apa cukup informasi itu benar sedang menangkap? Karena ternyata dia sahabat lama yang pengen ketemu di pinggir jalan begitu kan. Kan Oke, bisa distorsi kayak gitu informasi kan. Jadi betul. kalau ada 3 atau 4 orang yang melihat polisi yang sedang ngobrol dengan pengguna jalan di pinggir jalan, kesimpulannya kan pasti dia kena tilang gitu. Padahal belum tentu kan. Nah, ini perlu konfirmasi dari berbagai hal ya. Prof, boleh Boleh tanya langsung. nggak, kalau pemberi rekomendasi itu harus berapa orang? Biasanya minta ada 2 atau 3 ya. Oh, banyak ya, lebih dari satu berarti ya? Lebih dari 1 ya. Itu karena Berarti untuk harus menghindari baik-baik sama tadi. dosen ya, kalau kayak gitu ya nggak, Prof? Iya, nggak boleh jelek kepada dosen tuh, Harus baik-baik baik-baik gitu. tuh jaga hubungannya ya, biar dikasih rekomendasi gitu ya. Iya, iya. Oke. Prof, ada satu lagi yang saya ingin tekankan bahwa Katisha itu, saya tuh memperhatikan soal karakter, Prof, dalam bakso saya. Termasuk karakter dari penerima baksos kami. Jadi ternyata di sini banyak distorsi, banyak chaos soal karakter gitu ya, Prof. Sehingga saya waktu itu membuatlah kegiatan yang disebut dengan Katisha Character Building. Jadi saya menciptakan games yang memberikan pelajaran tentang karakter ke anak-anak, tapi dengan cara anak-anak gitu loh, tuh Prof, dengan cara yang fun. Ternyata setelah saya ngobrol dengan Prof hari ini, saya makin sadar sekali betapa pentingnya kita membina karakter atau kepribadian atau akhlak terpuji dari anak-anak gitu loh, Prof. Karena ternyata itu juga menjadi salah satu yang dinilai oleh pemberi beasiswa. Jadi adik-adik di sini yang lagi dengerin,
tolong diperbaiki kalau ada sifat-sifatnya yang kurang bagus, kebiasaan yang buruk tolong diganti karena ternyata itu menjadi juga dinilai loh seperti itu ya. Jadi itu berkaitan banget Prof dengan salah satu pilar Baksos Katisa yang Katisa Character Building itu juga salah satu cabang dari Katisa Education Prof. Nah Prof, berarti itu penting ya Prof karakter itu ya sangat dinilai sama mereka. Prof, saya tahu banget kalau kita soal urusan beasiswa ini pasti melibatkan wawancara ya Prof. Betul nggak Prof? Nah, ya. Nah, Kadang-kadang ya. nah, Nah, sebagai orang yang mau dapetin beasiswa atau kandidat applicant untuk beasiswa, apa sih yang harus kita cari tahu supaya kita tuh siap gitu waktu diwawancara? Hal-hal apa yang mesti kita perhatikan nih, yang kita harus gali gitu loh, Prof. Jadi waktu wawancara kita tuh udah ready gitu. Apa, Prof? Bisa share sedikit, Prof? Ya, baik. Pertama, sasaran kita apa ya? Yang dilamar itu apa maksudnya? Atau program studi yang dilamar itu apa? Kalau maaf, kalau perlu kita mempelajari visi misi dari universitasnya, begitu Oh, ya. itu harus dipelajarin ya, Prof? Ya, dipelajari supaya kita bisa bersuara gitu. Kemudian dikaitkan dengan rencana kita mau apa begitu ya. Nah, kita mau mengambil S3 di bidang policy misalkan. Maka tentang policy di Indonesia harus pelajari dulu. Oh, oke. Kemudian kita juga nantinya kan tentang beneficial tentang Benefit, manfaat. benefit ya, tentang benefit dari dikirimnya kita ke sana itu apa efeknya gitu. Dengan saya atau dengan dia dikirim ke sana nanti bakal ada pengetahuan untuk membangun policy-policy yang lebih baik di tempat yang kita bekerja begitu. Jadi itu kan harus ada urean di situ. Oke, Prof, misalnya ditanya gini, saya misalnya pemberi beasiswa nih yang mau wawancara, Prof kandidat. Nanti saya tanya nih, mungkin nggak sih ada pertanyaan kayak gini, Prof? Kalau saya kasih kamu beasiswa, apa manfaatnya ya kalau kita kasih Anda beasiswa dari kami? Mungkin ada perubahan apa yang bisa Anda hasilkan dari diterimanya Anda sebagai penerima beasiswa? Mungkin nggak sih ditanya kayak gitu? Bisa jadi muncul itu pertanyaan seperti itu ya. Nah, sebaiknya ngejawabnya gimana tuh kalau ada pertanyaan kayak gitu? Kan nanti Ya, takutnya kita tuh takutnya gini, Prof. Kita kalau kita ngejual diri kita, kesannya kita kayak sombong gitu kan, kayak ngebagus-bagusin diri sendiri. Nah, bagaimana kita bisa memberi jawaban yang sepertinya tidak terlalu sombong tapi mengena gitu, Prof. Gimana tuh, Prof? yang harus diuraikan adalah tempat yang kita tinggalkan. Tempat yang kita tinggalkan itu sedang butuh apa? Dengan disekolahkannya kita adalah menutupi kekurangan dari instansi yang kita tinggalkan untuk belajar begitu. Nah, urean ini sangat diperlukan. Misalkan instansi yang di mana saya bekerja ini masih kekurangan tenaga-tenaga di bidang anu gitu ya. Sementara kepergian saya untuk studi ini adalah untuk fulfillment, untuk memenuhi kekurangan itu. Sehingga saya punya keyakinan betul kalau saya lulus dari program ini nanti akan bisa mengisi kekosongan yang ada sehingga akan memiliki nilai yang sangat bagus ya untuk kelanjutan dari seperti itulah kira-kira gitu ya. Prof, kalau seandainya kandidatnya itu tidak bekerja untuk instansi, misalnya dia perorangan, itu jawabannya kan nggak mungkin bisa seperti itu, Prof. Dia memang pengen sekolah aja gitu, tanpa harus ada gap ketidaktersediaan satu lowongan tertentu. Nah, itu gimana ngatasinnya ya, Prof? Nah, itu harus belajar dulu, Bu. Belajar kira-kira nanti sepulang beasiswa akan melamar di mana atau akan ditempatkan di mana gitu. Atau mau Itu ngapain gitu ya? mau ngapain kalau sudah pulang. Sebab kalau dikasih dana beasiswa pergi ke luar negeri belum nyantol di universitas di sini itu juga dikhawatiri oleh pemberi dana ya.
Pergi ke Nah, sana, kenapa sudah sampai sana itu kabur dari Indonesia. nggak mau Karena balik gaji lagi? karena gaji di luar negeri itu besar, dia nggak mau balik lagi ke Indonesia. Itu tidak sedikit soalnya ya, bangsa kita yang seperti Hmm. itu mentalnya begitu. Berarti itu menyalahi etika ya, Prof ya, Menyalahi orang-orang kayak etika gitu ya. ya. Makanya kalau mendapat beasiswa Fulbright misalkan, udah dikirim ke sana, tahu-tahu dia nggak mau pulang lagi ke Indonesia, tapi menetap di sana. Itu juga jelek itu, karakternya jelek banget itu. Ya blacklist saja itu mah ya. Blacklist itu udah di blacklist itu. Karena sebenarnya kita dikasih beasiswa itu untuk kita baktikan lagi ke negeri kita gitu ya, Prof Betul, ya. betul seperti itu mestinya begitu ya. Makanya suka menandatangani perjanjian itu. Tidak Ada surat akan hitam di atas putihnya ya, tidak boleh betul di atas materai gitu ya, seperti itu. tidak boleh melanggar itu ya, Prof. Ya, Oke. Nah, Prof, kan wawancara oke ya, Prof. Kita pasti ditanya soal kayak kayak gituan. Jadi kita harus siap lah ya mencari visi misi universitas yang kita mau kita bersekolah di situ. Kemudian kita juga harus tahu ini efeknya dari kita dapat beasiswa itu apa. Nah, kalau tesnya itu ada tertulis juga ya, Prof. Biasanya mengarang kan? Betul nggak, Prof? itu untuk mendapatkan LOA, Bu. Kayak Oh, LPDP itu salah satu syaratnya adalah LOA, Letter of Acceptance ya. ya Letter of surat Acceptance penerimaan. ya, surat dinyatakan diterima di universitas tersebut begitu. Hmm, Saya ambil oke. salah satu contoh ya, misalkan Contoh Mbak gimana, Nana Prof? ini, Mbak Nana ngelamar S3 di luar negeri misalkan, itu harus dapat LOA dulu. LOA-nya nanti kirimkan ke LPDP langsung accepted gitu, langsung diterima, didanai. Silakan kamu pergi ke sana. Ini uangnya itu langsung gitu. Prof, Tapi cara dapetinnya gimana, Prof? permasalahannya untuk mendapatkan LOA itu tidak gampang gitu ya. Karena LOA dikeluarkan oleh universitas, universitas tempat kita akan belajar nantinya. Hmm? Kemudian sebelum dapat dari universitas itu diusulkan oleh calon supervisor, ya, calon supervisor. Kemudian supervisor itu harus punya penilaian terhadap kandidat itu positif. Dalam artian, waduh, kalau ngobrol dengan temannya kira-kira seperti ini, Bu Nunun. Waduh, aku punya calon mahasiswa dari Indonesia. Dia itu mau ngambil topik ini sesuai dengan yang keahlian yang saya punyai. Dan dia juga udah pernah riset di S2-nya di sana. Dan dia akan mengisi yang belum atau mencari pertanyaan yang belum ada jawabannya. Dan dia pertanyaan risetnya seperti ini. Karena ini bagus, maka saya usulkan ke universitas untuk mendapatkan LOA begitu. Prof, tapi saya orang awam ya, Prof. Saya tidak tahu bagaimana memulai langkah mencari LOE, Letter of Acceptance ini, Prof, gitu loh. Gimana Nah, tuh, Prof? begini caranya ya. Ini terutama teman-teman yang udah S1, S2, S3, tapi untuk teman-teman yang masih SD, SMP, SMA itu tolong ditabung dulu ya, nanti sebab suatu saat akan ketemu begitu. Mula-mula cari orang-orang yang penelitiannya itu berdekatan dengan topik kita gitu. Loh, cirinya Hmm, di mana? Riset kita di bidang A misalkan ya. Referensinya ini. Penulis dari referensi ini adalah Profesor Anu di Universitas Anu. Nah, kayak gitu caranya. Jadi ngait nanti. Setelah itu ya sebelum mendapatkan LOA, kita korespondensi dulu dengan calon supervisor. berarti Kira-kira bunyinya kalau kayak gini. Kira-kira gimana, bunyinya kayak Prof? gini, Bu Nunun. Hmm, Yang terhormat Mr. X di Universitas Y di Amerika misalkan ya. hmm. Saya sudah membaca banyak artikel yang saudara tulis. Saya riset di bidang yang sama dengan profesor gitu ya. Saya sudah melakukan riset di S2 ini, kemudian saya melakukan publikasi di antaranya di jurnal Anu, di proceeding Anu, di seminar Anu, sebutkan aja mungkin sederet itu ya, publikasi ada 5 apa 4 gitu. Hmm. Dan ini saya merasa bahwa Profesor apa tadi ya, Profesor X ya,
Profesor Ya X Profesor Smith deh atau ya Profesor Profesor Smith ini Kapang, boleh. ada kesamaan dengan riset yang saya tulis gitu. Mhm. Saya punya keyakinan bahwa apa yang saya usulkan ini sejalan dengan yang saudara Prof apa Teliti. namanya teliti. Oleh karena itu sudi nggak kamu menjadi calon supervisor saya? Kita kira kayak melamar lah, kayak melamar calon suami gitu, mirip itu. Prof, kita dilamar, Prof. Tapi Bukan, belum nyampe situ sih. kan melamar calon calon karena mereka juga mencari mahasiswa gitu loh Oh, masalahnya. mereka juga mencari ya? Iya, Berarti seluruh ini dunia yang dicari seluruh dunia gitu. berarti mereka tuh juga butuh kita-kita ya, Prof? Makanya kita harus berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka begitu dalam arti akademik ya. Iya, artinya kita tuh bisa memberi sesuatu yang mereka juga, suka gitu ya. Ini penelitiannya Gitu. bagus gitu. Makanya harus Oh, didekat-dekatkan itu, kayak risetnya, topiknya, temanya, begitu itu kita harus tahu oh. persis gitu. Berarti Prof kita itu korespondensi itu masuk Prof itu berarti kita mencari tahu bagaimana mengontak mereka. Jadi misalnya kita cari di Google gitu nomor emailnya atau gimana tuh Prof? Awal-awalnya gimana tuh Prof? Artikelnya yang dicari. Nah terus? Nanti nanti di artikel kan ada nomor emailnya. Oh, jadi kita emailan dulu nih ceritanya ya, Email-emailan sampai pada pendekatan dulu akhirnya gitu ya sama pendekatan dulu, sama betul. profesor yang di luar negerinya gitu. Betul, Nah kalau dia betul. sudah oke, kemudian dia bilang oke, saya kasih kamu rekomendasi gitu. Baru rekomendasi Ya, doang kan? enggak, dia belum ngasih rekomendasi dia. Jadi Dia nggak mungkin boleh ngasih rekomendasi, tapi juga mengusulkan ke universitasnya langsung. Tolong anak ini dikasih acceptance letter gitu. berarti kalau kita dapat letter of acceptance itu berarti kita sudah diterima dong sekolah di universitas itu. Ya, ya sudah diterima. Jadi nggak Nah, pakai tes-tes apa enggak, tapi dari enggak, LOE itulah gitu. Apa dari gimana? LOE itu gitu. Oh, jadi beda ya, Prof. Kayak di Indonesia kan kita kayak saya kan waktu itu mau S2 tes dulu, tes bahasa Inggris, TPA. Nggak kayak gitu ya kalau kayak gitu. Ya, Berarti kita ya approach-nya personal ke supervisor yang di bidang yang kita minati gitu ya. betul. Tapi biasanya universitas juga kadang-kadang meminta berapa STE-nya, SAT ya, atau Oh, SAT. JRE. JRE Oh, atau GPA itu tes internasionalnya berapa gitu. ya IPK lagi ya. Ah, itu yang Hmm. mirip TOEFL tapi orientasinya Ya, ke matematik SAT gitu. itu adalah tes bahasa Inggris untuk akademis, Prof. Dan itu susah sekali. Ya, Itu ya, tersulit dari semua ya, tes masuk yang berhubungan dengan bahasa Inggris. TOEFL itu ya, masih mending. SAT itu mabok, Prof. Beneran. Saya udah pernah ya. ngajar SAT soalnya. SET di Indonesia itu TPA lah gitu. Iya, dan itu mabok banget, Prof. Oke. Iya, Nah, betul, Prof, betul. berarti kita sekarang saya ngerti nih cara mendekatin orang yang bisa memberi kita letter of acceptance sehingga kita bisa diterima di satu universitas itu. Nah, setelah kita dapetin LOE, langkah berikutnya itu kita kasih LOE ini ke pemberi beasiswa gitu ya, Prof? Ya, pemberi beasiswa biasanya mencari LOE itu. Jadi Oh, dia cari itu. Mbak Nana bisa cerita dikit apa saja yang diperlukan untuk ini LPDP? Ya, coba nah gimana Nana? Iya Pak, mungkin sebenarnya kalau misalnya peraturannya itu suka upgrade gitu Pak. Jadi waktu kemarin pas saya ikut masih belum disyaratkan harus punya LOE dulu. Jadi waktu itu daftar dulu LPDP-nya, baru setahun hampir setahun gitu nunggu jadwal tes di UPI, dari UPI-nya gitu. Tapi kemarin tahun lalu waktu LPDP buka, karena kondisinya COVID, jadi waktu itu mereka memang sedikit yang diterima dan persyaratan utamanya itu pendaftar harus udah punya LOE duluan gitu. Jadi apa harus dapat dulu LOE dari kampusnya baru bisa ngedaftarin ke LPDP-nya. Nah, tapi kalau yang buka sekarang kan LPDP masih lagi buka pendaftaran. Nah, kalau yang sekarang itu balik lagi ke yang peraturan seperti waktu saya daftar. Jadi, kalau udah punya LOA lebih dimudahkan, kalau misalnya belum punya tetap bisa daftar gitu, Pak. Hmm.
Nah, Mungkin Nana dulu berarti ngedeketin dosen-dosen di UPI dong sebelum masuk, supaya dapetin LOA itu, letter of penerimaan ini, surat penerimaan ini. Berarti ngedeketin dosen-dosen di UPI dulu dong. kebetulan kalau di UPI sistemnya itu lebih ke tes gitu, Bu. Miss. Jadi waktu itu kita ada tes masuk bersama. Kebetulan waktu saya ikut, karena waktu itu pesertanya lumayan banyak dari Aceh, jadi saya tesnya di Aceh. Tapi untuk masuk ke UPI, jadi ada perwakilan dari UPI langsung. Waktu itu Prof. Ana datang ke Aceh untuk ngelihat kita ikut tes untuk masuk ke pasca sarjana UPI. Nah, kalau misalnya sekarang, setahu saya juga masih kalau untuk dapat LOA-nya itu harus tes. Tapi kemarin itu sempat yang kayak ngurus gitu, Bu. Jadi tesnya belakangan, LOA-nya harus dapat duluan gitu. Karena terpaksa untuk bisa ngedaftarin LPDP tahun lalu. Tapi kalau normalnya UPI tetap buat tes. Susah nggak Kalau nggak dapetin salah gitu ya, LOA? Pak. Susah Eh, nggak, Nak? yang penting Ada kesulitan nggak mendapatkan LOA? Apa ada pengalaman cara dapetin LOA itu susah nggak? Kalau dari UPI kemarin, yang penting dipelajari dulu gitu, Bu. Jadi kayak ada tes Bu, tes TPA, kemudian ada tes bahasa Inggrisnya. Nah, yang menarik Nunun, itu yang sebentar, Bu iya, Nunun. Yang tadi saya ceritakan itu di luar negeri ya, yang iya, dapat LOA Oh, seperti itu. oke Kalau oke yang oke. di Indonesia itu tes dulu. Oh, Ya, beda ya, kayak Prof? yang dialami Bu Nunun kan ada tes TPA dan Iya tes iya. Mm-mm, ini ya, tes TPA dan tes bahasa Inggris. mm-mm. Nah, hasil itulah yang nanti digunakan untuk penetapan kelulusan. Nah, Hmm. kelulusan itulah nanti dikeluarkan LOA yang dikirim ke LPDP bagi yang melamar LPDP Oh, begitu. jadi ada dua sistem yang berbeda antara LOA luar negeri dengan LOA dalam negeri ya, Prof. Kalau Ya, kayak gitu betul. prosedurnya berbeda. Nah, itu harus Ya, betul. dibuka juga, Prof. Karena kan biar tahu nih kita gitu ya. Oke. Ya, Nah, ya. Prof, kalau misalnya ada nih ya pertanyaan oleh pemberi beasiswa itu, apa yang akan kamu lakukan 5 tahun dari sekarang? Itu sering kan kayak gitu ya, Prof ya? Ya, Nah, itu mungkin Prof bisa share sebaiknya kalau kita ditanya kayak gitu, ngejawabnya gimana ya, Prof, yang bagusnya? apa yang akan dilakukan 5 tahun dari sekarang gitu. Atau kamu melihat diri kamu di 5 tahun ke depan itu di posisi apa, gitu misalnya. Ya, itu harus diproyeksikan kepada timeline planning, Bu, kita ya. Hmm. Kita kan biasanya 5 tahun ke depan itu apa saja yang ingin dijangkau. Contoh misalkan ini Pak Asep ya, Asep Nurhuda ini sebagai kepala SD Lab School ya di UPI Purwakarta. Ini suruh bercerita tuh 5 tahun ke depan kamu mau apa? Nih itu kira-kira. Nah, maka Pak Asep itu harus bercerita. Misalkan setahun lagi Asep daftar ke S3 misalkan ya. Kemudian setelah daftar berarti menceritakan kurang lebih 5 tahun itu sedang bergelut dengan menulis disertasi gitu. 5 tahun ke depan posisi saya ada pada posisi sedang menyelesaikan disertasi yang saya buat karena dalam setahun ke depan saya sudah terdaftar sebagai mahasiswa S3. Kemudian pada saat 5 tahun itulah saya sudah mengumpulkan data, menulis disertasi, membuat publikasi, dan sudah bersiap-siap untuk ujian sidang gitu. Dan pada tahun ke-6 persis saya sudah diharapkan sudah lulus dan kembali lagi menjadi kepala sekolah di lab school atau mungkin saya dipromosikan untuk posisi apa. Begitu kira-kira seperti itu menurut. Itu Jadi bagus kayak ya, Prof. ya itu sebenarnya apa namanya kayak timeline untuk karir gitu. Oke, Prof. Kita kan sudah memenuhi misalnya syarat mutlak IPK sudah oke ya. Dengan catatan, misalnya IPK yang diminta oleh pemberi beasiswa itu misalnya nilainya 3, berapa ya, Prof sekarang? Sekarang 3,25 kalau nggak salah untuk Oke. S2 ya. Ya, 3,25. Kalau bisa nilai kita tuh di atas standar itu, betul nggak, Prof? Ya, Supaya kita betul. punya
competitiveness yang lebih baik ya, daya saing yang lebih baik gitu ya, Prof. Jadi diminta misalnya IPK 3,25, kita 3,8, 367, 368, 3 berapa gitu di atas itulah, Prof ya. Kemudian kalau diminta TOEFL-nya 575, sebisa mungkin kita kejar 600 ke atas gitu ya kan, Prof, supaya kita lebih menang gitu kompetisinya. Betul, betul. Jadi Betul. kita harus upayanya untuk persyaratan mutlak tadi itu di atas garis, di atas syarat minimal begitu ya. Jadi jangan Karena segitu-segitu aja ya, Prof. Gitu. karena kalau hanya di atas minimal, pelamarnya ada 1000, dibutuhkan 500 orang, kita ke laut di situ gitu ya. Lewatlah kita ya gitu. Lewat dari posisi itu, tapi nanti itu masih bisa ditingkatkan melalui bagusnya urean rekomendasi gitu ya. Bagusnya kata orang gitu kan, semua akan ditanya itu orang-orang yang Dinilai memberi ya, rekomendasi begitu. berarti banyak aspek yang sangat dinilai dan kita semuanya harus bagus gitu kan intinya ya, Prof ya. Nah, Prof, menyinggung tentang kita punya nilai lebih dibandingkan peserta lain. Anggaplah misalnya nih, saya kepikiran begini, Prof. Kalau kita ngajuin beasiswa, ada 100 pelamar, tapi yang dipilih cuma 5. 100 ini nilai IPK-nya tinggi semua, TOEFL-nya tinggi semua. Nah, terus apa yang harus kita punya? Berarti kita harus punya keahlian lebih yang dianggap added value dari pemberi beasiswa. Contoh misalnya, bisa nggak, Prof, misalnya, ini kita sama-sama pinter, sama-sama TOEFL-nya bagus, tapi saya pinter masak misalnya, atau saya pinter nari, saya kata Prof, mungkin pinter apa, Prof? Coba, Prof, apakah itu ada arah ke situ juga, Prof? Oh, ya, sebenarnya ketika angkanya sudah sama, kan dilihat detailnya ya. Kayak anak SMP aja, mau menetapkan siapa ranking 1, angkanya udah sama semua gitu. Maka dia akan ditarik, coba yang sama ini matematiknya tinggi mana? Tinggi ini, nah itu udah mulai misalkan ya. PKN-nya tinggian mana? Tinggian itu, wah berarti kualitas moralnya udah lebih baik itu gitu. Terus mungkin ada detail-detail yang lainnya begitu, tergantung kepada bidang mana yang akan menjadi bagian yang ditonjolkan begitu. Kalau yang kemampuan misalkan mau kuliah di luar negeri, kemampuan-kemampuan tambahan tidak ada hubungannya dengan akademik, Bu. Itu untuk hidup lah gitu ya. Misalkan ada baiknya juga kalau mau pergi ke sana memiliki kemampuan mencukur misalkan ya. Mencukur sehingga nanti karena apa ya? Motong rambut cukup mahal juga di luar negeri gitu ya. Kita Kalau bisa di buka rupiah. salon ya, Prof? Bisa buka salon juga atau kemampuan massage ya, massage. Massage itu apa? Mijit. Itu juga bagus gitu ya. Karena kalau ada kawan yang lelah saling memijit gitu ya, atau bisa juga bekerja di tempat massage gitu, tapi harus punya sertifikat memang itu. Ya itu kayak kemampuan tambahan lah gitu. Ya. Additional ya. Bagus, Prof. Jadi ini saya anggap kita sudahin, Prof. Nanti kita simpulkan bahwa menjadi sukses itu ternyata sebuah rangkaian ya. Kalau disebutnya oleh Wayne Dyer itu, kalau saya boleh kutip, miracles comes in moments, be ready and willing. Jadi keajaiban itu datang dalam momen-momen. Jadi bersiaplah and be willing gitu ya. It's going to be hard, but hard does not mean impossible. Susah memang, tapi bukan berarti impossible, bukan berarti nggak mungkin. Jadi adik-adik susah memang, ribet, tapi itu mungkin kok kita lakukan. Buktinya Prof Turmudi aja bisa gitu kan. Jadi pesan aku sih stop wishing, start doing. Jangan cuma berharap, bermimpi aja tapi nggak ada action nyatanya. Jadi sekarang start doing, mulailah melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, semangat, contoh teladan, dan kita menumbuhkan harapan, Prof, buat anak-anak di yang mendengarkan kita hari ini dan menjadi tempat bertanya. Jadi nanti siapa tahu kalau ada yang bertanya-tanya, kita bisa buka diri kita untuk tempat bertanya buat mereka. Menurut saya kelas inspirasi ini bagus banget dan aku akan buat lagi kelas inspirasi berikutnya. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, Prof. Jadi kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan deh.
acungkan. Ya, coba kita lihat. Siapa? Silakan aja, langsung aja siapa yang mau nanya. Salimah ya. Ya, silakan. Langsung aja Ibu. Ibu Salimah, silakan Bu Salimah. Terima kasih atas informasinya, pengetahuan yang sangat berharga dari tadi. Langsung saja bahwa saya seorang guru di SMA, kebetulan saya juga informasi ini sangat penting untuk memotivasi anak didik saya khususnya. Kemudian saya secara pribadi juga punya anak yang hampir lulus menjadi sarjana dan punya mimpi ingin kuliah di luar negeri. Kalau misalnya kuliahnya bukan di perguruan tinggi negeri lah gitu ya, terus terang anak saya bukan di perguruan tinggi negeri, tetapi kalau secara nilai akademik sudah memenuhi, hanya mungkin TOEFL-nya yang masih harus ditingkatkan. Nah, apakah bisa untuk mendapatkan kesempatan seperti tadi berkuliah di luar negeri dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah? Itu saja, terima kasih. Baik. Silakan langsung dijawab saja, Prof. Langsung. Langsung, Baik, Prof. Bu Salimah. Saya dari SMA Muhammadiyah. Saya dapat beasiswa dari negara. Masuk ke UPI, UPI-nya negeri gitu ya, IKIP-nya negeri gitu. Jadi sebenarnya negeri swasta nggak masalah, tidak masalah. Yang mungkin dipertanyakan apakah sekolah swasta itu cukup pengetahuannya untuk bisa masuk. Nah, itu aja sih sebenarnya. Ketika sudah lolos, misalnya dibuktikan oleh tes TOEFL-nya bagus, dibuktikan oleh TPA-nya juga bagus. Dengan kata lain, kalau memang hasilnya bagus, melalui tes apapun akan bagus, begitu Mbak Salimah ya. Jadi menurut saya tidak usah berkecil hati karena sekarang sedang kuliah di PTS misalkan ya. Kalau memang bagus, mengapa tidak? Tidak sedikit juga PTS yang Berarti itu hasilnya mungkin lebih ya, bagus Prof. dari Mungkin ya. negeri begitu. Ya, gimana Bu Nun? Gimana Ibu? Apakah sudah menjawab pertanyaan Ibu? Apa gimana? Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Hanya tadi ada rasa pesimistis begitu ya, pesimistis apakah bisa atau tidak. Kalau dilihat sih untuk akreditasi jurusannya juga udah internasional begitu ya. Takutnya oh mungkin ini peluangnya bukan untuk itu gitu ya. Jadi ada rasa pesimistis seperti itu. Tapi kalau memang prestasinya bisa dikejar berarti kesempatannya sama begitu kan? Bisa Bu, bisa kok Bu, bisa kok. Ada juga yang dari swasta yang saya tahu. Jadi betul. Oke, sekian Bu ya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Langsung aja perkenalkan diri. Silakan. Boleh saya Bu? Boleh, silakan. Ya. Pak Asep Nurhuda. Dari Ya. mana Pak? Dari Lab School UPI Purwakarta. Oh, Lab School. Oh, yang tadi ya. Oke, sorry. Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Prof. Mudi dan Bu Nunun. Saya sangat berterima kasih sekali kepada yang kami hormati Prof. Mudi atas wejangan. Dulu saya juga sempat diberikan wejangan setiap ketemu dengan Prof. Dulu masih ingat di Masjid Al-Furqan UPI. Silahkan raih kesempatan minta beasiswa dan jangan sungkan untuk kita mencari ilmu untuk apalagi bahasa Inggris. Nilai yang kita keluarkan itu tidak akan sebanding. Bahkan jauh dari tadi juga disampaikan oleh Prof. Mudi. Nah, jujur sekali Bu, sangat minim sekali bahasa Inggris yang saya miliki ya. Pertama paling karena fokus saya itu dulu lebih ke organisasi gitu dari SMA seperti OSIS, terus BEM, sempat presiden BEM dulu, dan juga jadi lebih ke organisasi, sehingga mungkin walaupun di keluarga itu ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, kakak-kakak itu, jadi rata-rata dari 5 bersaudara itu guru dan dosen gitu. Namun Bapak boleh langsung ke pertanyaan saja Pak, dipersingkat ya. waktunya. Nah, bagaimana dengan
usia seperti saya untuk memulai bisa bahasa Inggris gitu, Bu. Seperti itu trik-triknya pada Ibu sama Prof. Turmudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Langsung Bu Nur. Waalaikumsalam. Langsung Pak, langsung Prof. Baik, terima kasih Pak Zaid Nur Huda. Kalau berpedoman pada utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kira-kira sejalan dengan prinsip long life apa lifelong Nun? Long life learning. Long life education, long Ya, life long learning. life gitu learning, ya. belajar sepanjang hayat. Ya, jadi nggak terbatas sebenarnya Pak Asep. Cuma untuk memperoleh beasiswa memang ada pembatasan ya. Kalau nggak salah S3 itu dibatasi umur 42 ya kalau nggak salah gitu. S3 dibatasi 3, S2 dibatasi 35 begitu ya. Nah, ini oleh karena itu ya harus balap dengan waktu tentunya di situ ya. Sekaitan dengan kemampuan bahasa Inggris tadi ya tidak usah harus nunggu akan dapat beasiswa gitu, yang jangan. Baru les kelabakan yang ngajarnya juga, Prof. Jadi harus start dari sekarang gitu ya. Ya, Kalau harus mulai saya dari sering menganjurkan kepada calon-calon pengambil beasiswa kalau masih punya waktu sekitar setahun 2 tahun untuk memfotokopi 3 buku sekaligus. buku apa, Prof? Buku apa saja? Mungkin ada Barron, ada Longman, Oh, buku ada TOEFL. Maksud Prof buku TOEFL. buku TOEFL, ada klip itu. Biasanya ada paket Ya, soalnya di belakang. Longman. Longman gitu ya. Nah, paket-paketnya saya suruh dibuat kombinasi baru. Listening-nya dari Barron, reading-nya dari Longman, structure-nya dari apa gitu ya, satu lagi. Kemudian di Barron. fotokopi, di klip. Set, nanti paket yang kedua dibalik gitu ya. Reading-nya dari anu, listening-nya dari anu, dan seterusnya. Karena satu buku biasanya punya 6 paket, kali 3 18. Nah, itu digunakan untuk latihan tes sendiri. Ini yang otodidak ya. Tesnya setiap tanggal 1 misalkan. Maksudnya tanggal satuan ya. Jadi tanggal 1, tanggal 11, tanggal 21, tanggal 31, nanti tanggal 1 lagi terus gitu. Selama 6 bulan, jadi 18 tuh ya. Itu tes, tapi kita bisa tandai. Ya, setelah tes kan dikoreksi, ada kuncinya juga kan. Nah yang salah dikasih stabilobos begitu ya. Stabilobos yang salah, terus dicari kuncinya apa gitu. Akhirnya kan kita tahu kesalahannya ini. Maka di tes yang kedua nggak akan terulang itu yang salah tadi, pasti udah benar begitu. Dan ini secara teori itu meningkat gitu. Kalau 6 bulan setiap tanggal tadi 18 tes, nanti yang tes ke-19 itu tes yang resmi, yang bayar gitu ya. ITP atau apa begitu. Ini teori ini nggak ada dalam buku, nggak ada dalam pelajarannya Bu Nunun, itu nggak ada, itu hanya kombinasi saya sendiri, ternyata bagus hasilnya. Itu otodidak ya, otodidak itu. Mungkin saya harus tambahkan, Prof. Kalau itu Ya, kan itu silakan. adalah masalah teknis pengerjaan soal. Tapi untuk bisa bagus tes itu, hasilnya itu harus ada dasar-dasar bahasa Inggris yang kita harus ketahui dulu, Prof. Kalau orang nggak punya dasar bahasa Inggris, Prof, walaupun dia ngerjakan sebegitu banyak latihan, tetap nggak ngefek, Prof. Gitu loh. Jadi memang harus ada dasar-dasarnya dulu yang harus dikuasai. Nah, kalau dasar-dasar itu dikuasai, maka latihan sendiri itu mungkin. Tapi kalau nggak ada dasar, nggak bisa, Prof. Nggak nyampe itu. Karena saya punya pengalaman ngajar anak Gubernur Dani Setiawan dulu, anaknya mau S2, waktu itu di Unpad. Anaknya itu boleh dibilang TOEFL-nya jelek sekali, karena cuma 300. Dalam waktu 1 bulan harus tes TOEFL dan harus mencapai waktu itu ya standar untuk S2 di situ 475. Kebayang nggak, Prof? Dalam waktu 1 bulan tidak bisa les setiap hari, dianya kerja, pulang kerja baru bisa les, itu juga cuma 2 kali seminggu. Walhasil setelah ditotal kami les itu cuma 17 jam. Dengan sebasic itu, akhirnya saya tidak bisa cuma ngasih soal-soal, nggak bisa. Waktu nggak ada lagi. Yang dikasih adalah kunci-kunci rahasianya
struktur-struktur pokok dalam bahasa Inggris, dan itulah yang dia pakai. Kemudian dia SMS saya setelah tes TOEFL di Unpad untuk persyaratannya. Saya yang kaget, saya yang hampir mau pingsan gitu ketika mendengar skor TOEFL-nya Adele waktu itu adalah dari 300-an, dia tes terakhir di Unpad itu dia dapat 567. Cuman 17 jam pelajaran. Saya tanya, kamu ngerti nggak apa yang kamu jawab? Dia bilang, saya tidak ngerti apa yang saya jawab, tapi saya patokannya rumus-rumus yang dari Miss Non. Nah, itulah saya bilang kenapa lebih enak kalau saya ngajar TOEFL, karena saya masih bisa ngasih rumus-rumus rahasia seperti itu yang dipegang aja sama murid itu, asal dia ngafalin itu, dia masih bisa jawab walaupun dia nggak ngerti kata-katanya gitu loh, Prof. Tapi kalau IELTS, wassalamualaikum, saya pulang aja, saya nggak sanggup kalau sebulan kemudian ngajar TOEFL, suruh nggak bisa, Prof. Tapi kalau TOEFL masih bisa. Ya, itu pengalaman saya. Jadi yang Prof itu bagus banget, dan itu sebenarnya salah loh, Prof. Kita udah lakukan. Saya punya buku koleksi TOEFL banyak. Jadi saya sudah tahu kekuatan buku masing-masing. Jadi buku mana yang bagus buat ngajar structure, mana buku yang buat ngajar reading, mana yang buat listening, saya sudah punya koleksi. Dan itu yang kita pakai secara simultan ya. Jadi untuk ngajar grammar saya pakai ini. Kalau untuk reading saya ngajar pakai buku yang lain. Sudah sampai seperti itu. Gitu. Kalau untuk tesnya sendiri, sebenarnya kita nggak perlu ngacak seperti Prof. Kenapa? Karena satu paket tes itu sudah dibuat acak oleh ininya, oleh pembuat soalnya. Jadi itu nggak usah kita acak-acak lagi, itu udah ngacak-ngacak sebenarnya gitu loh, Prof. Gitu. Oke, mungkin itu sekian. Gimana, Prof? Masih mau menampung satu pertanyaan lagi nggak? Boleh, tapi ada yang usul sholat asar. Mungkin satu nomor lagi, silakan. Satu aja lagi. Sudah, ini kita selesai sehingga kita bisa sholat asar. Gimana, Prof? Ya, silakan. Oke, saya kasih satu kesempatan lagi untuk penanya. Izin bertanya, Ibu. Ya, Ibu siapa ini? Saya Yuwena Tamburan, izin off cam ya, Ibu. Boleh, mau nanya ke Bapak. Bapak, apakah akreditasi suatu jurusan gitu yang mau kita ambil, mau itu S2 atau S3, kalau akreditasinya kan beberapa jurusan di Indonesia, Universitas Indonesia kan ada yang pakai AKAS ya Pak ya, yang sudah AKAS, yang internasional akreditasinya. Ada juga yang masih BAN PT gitu. Apakah itu mempengaruhi Pak? Mempengaruhi seleksi kita ketika melamar ke beasiswanya maupun ke universitasnya atau bagaimana ya Pak? Baik. Langsung Bu Nun? Langsung silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Yubena ya. Ini Yubena ya. Bu Yubena dari mana? Dari lokasi mana? Saya lagi di Purwakarta, Bu. Kebetulan saya mahasiswanya Bapak juga. Oh, mahasiswanya Prof. Turmudi. Oke, silakan. Baik. Ya, akreditasi tidak terlalu berpengaruh sih sebenarnya ya. Karena biasanya itu hanya untuk menjadi pertimbangan. Dia dari mana? Oh iya, itu universitas yang dituju atau universitas yang ditinggalkan, Bu Ibena? Universitas yang dituju, Bapak. Jurusan di universitas yang dituju. Universitas yang dituju itu nanti akan berpengaruh kepada quality kalau kita sudah lulus sebenarnya. Bahwa kalau kita sudah lulus nanti berpengaruh apakah trust-nya tinggi atau rendah begitu terhadap itu begitu ya, oleh orang lain ya, oleh orang lain, sehingga ketika kita mendaftar itu menjadi salah satu pilihan kita gitu. Mungkin kalau udah terakreditasi internasional mungkin menjadi lebih baik begitu ya. Nah, tapi kalau untuk ya artinya ketika kita milih universitas ya universitas yang sudah terakreditasi, sebab kalau belum terakreditasi nanti lulusannya tidak bisa bekerja, tidak bisa diterima dalam bekerja gitu. Begitu Mbak Bena? Oke Bapak, hatur nuhun Pak. Nuhun, sami-sami. Ya, terima kasih Mbak. Oke, Prof, kita tutup saja acara kita. Saya ingin menyampaikan sedikit pointers penting dari pembicaraan dengan Prof bahwa kesuksesan seseorang itu bukanlah simsalabim, tapi merupakan sebuah rangkaian panjang yang dimulai sejak usia dini.
yaitu dari sejak SD Prof sudah membuktikan prestasi sehingga wajar kalau Prof menjadi sekarang udah jadi guru besar dan direktur UPI Purwakarta juga. Jadi satu catatan saya adalah bahwa kita harus bisa menjaga mimpi. Kita harus punya mimpi, punya harapan bahwa kita bisa capai mimpi itu. Jadi banyak-banyakin mimpi tapi dengan usaha, dengan action. Jadi jangan cuma stop. Jadi sekarang intinya stop wishing, start doing. Jadi jangan cuma berharap tapi kerjakanlah sesuatu untuk mengejar mimpi itu. Jadi ada usaha dan doa ya Prof. Itu kan faktor penting juga ya Prof ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak